Pertandingan-pertandingan krusial bagi klub-klub Eropa semakin mendekat, dengan berbagai ambisi besar yang siap dipertaruhkan. Dari perebutan trofi hingga menghindari zona degradasi, semua tim akan bertarung habis-habisan dalam beberapa minggu ke depan. Final Piala Spanyol atau Copa del Rey akan mempertemukan dua raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona pada 27 April nanti. Barcelona yang dipimpin oleh Hansi Flick menjadi unggulan setelah mencetak 89 gol musim ini. Kunci kemenangannya ada di Robert Lewandowski dan Rapinya yang tampil gemilang dengan masing-masing mencetak 31 gol. Sementara Real Madrid yang gagal di Liga Champions akan berusaha keras merebut gelar domestik. Di Italia, AC Milan mengalahkan Inter Milan 3-0 di semifinal Coppa Italia. Dan mereka akan menghadapi Bologna di partai final. Di Inggris, Liverpool sudah dipastikan menjadi juara Premier League musim ini. Tak ketinggalan, Liga Champions menyajikan pertandingan seru. Arsenal melawan PSG dan Barcelona menghadapi Inter Milan. Laga ini mengingatkan kita pada semifinal 2010 yang bersejarah. Apa saja kejutan yang akan muncul? Untuk analisis lebih dalam tentang pertandingan dan gosip sepak bola, ikuti diskusinya dalam The Hat-Trick Detik Sore hari ini. Sementara itu, Indonesia Detik ini akan membahas kelanjutan kasus salah culik yang dialami oleh santri pesantren Metal Pasuruan. Seperti diberitakan Detik Jatim sebelumnya, 4 dari 7 orang yang ditangkap sudah berstatus sebagai tersangka. Benarkah aksi penculikan ini didasari oleh kasus narkoba? Simak laporan langsungnya. Dalam rangka memperingati Hari Buku Sedunia, Detik Sore akan menghadirkan Indonesia Book Party atau IBP. Dengan pendekatan berbeda, IBP hadir sebagai komunitas buku yang mengubah mindset membaca buku menjadi kegiatan yang menyenangkan, seperti membaca buku sambil piknik. Tujuannya sederhana, yakni mengubah mindset membaca buku tidak melulu harus serius. Lantas, seperti apa kegiatan komunitas IBP? Apakah hal ini bisa mengurangi krisis literasi di Indonesia? Temukan jawabannya lewat Samuel Pandianga, founder Indonesia Book Party dalam Sunset Talk jelang matahari terbenam nanti. Simak berita hangat Detikom lainnya secara langsung hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru mengenai pasar saham dan pergerakan IHSG di dalam acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Welcome back di Detik Sore. Ada musiknya. Oh, biasanya di sini ada mixer, guys. It's okay. It's Friday, baby. It's party, baby. Book party. Terlalu cepet, Oh, iya, jangan sampai cepet. situ dulu. Gimana happy-nya hari ini Jumat? Happy dong. Ya alhamdulillah. kan? Iya. Akhirnya Hari cerah. betul. Hah? Hari ini cerah. Hari ini cerah bener. Aku juga menyadari hari ini kayak terang banget aja gitu. Dan sudah weekend. Mau kemana weekendnya? Nah, ini nih. Gajian itu tanggal Tanggal. 28. Ini 25, 26, 27. Jumat, Sabtu, Minggu. Gajian tuh baru Senin. Iya. Sabtu, Minggu kayak puasa sih. Tanggung banget loh kalau gajian hari Senin tuh kayak Iya. weekend tuh bingung jadinya. Tapi masalahnya weekendan itu tidak selalu sama dengan ngabisin uang, Kak. Sebenarnya. Really? Lah, kalau misalnya nih jalan pagi, ya kan? Jalan Iya pagi kan sih. sebenarnya sama aja kayak aktivitas aja, tapi mungkin sarapannya di luar. Dan biasanya kalau jalan pagi sarapannya nggak perlu di kafe, nggak di mall, nggak di resto, tapi cari ya sarapan yang ada di pinggir jalan aja gitu yang ketemu, Oke, ya gua kan? setuju. Yang Tapi artinya masalah- kosnya nggak tinggi Tapi masalahnya kalau gua mau jalan paginya di Canggih gimana? di bandara. Iya. Kan harus keluar duit sana. Masalahnya nggak ada juga yang jadiin bandara tujuan. Kecuali emang Iya. pegawai bandara. Bisa bener-bener. Biasanya kalau lewat Canggih, Iya, Canggih. Cang- Kalau Canggih kerah dong kita. Wih, Canggih betul. Canggih betul. Iya. Kalau di Bali ada tuh Canggih. Canggu. Iya, bisa masuk. Oke, jadi gimana weekendnya? Tetap di rumah aja. Tetap di rumah aja. Sa. Tetap di rumah karena Iya, ya iya. akhir pekan ini banyak pertandingan juga bola. Jadi ya udahlah nikmatin aja. Betul, Live. betul. Oh, ada MotoGP juga, MotoGP Jerez. Bukannya Minggu MotoGP itu sudah mulai dari minggu lalu Sudah ya? mulai kan sekarang serinya di Jerez di Spanyol. Oh, Mesis. Hasta la vista bebe, eta Eta kumaha aduh alah iya. Eta saha mau motoran balap. kumaha damang.
Oh, jadi memang weekendnya tuh ada Liga Champions masih Ada, berlangsung. Ada hiburan. MotoGP lagi Ada berlangsung MotoGP, juga. Sporty ya. Sporty banget. Tapi kayaknya juga ada acara deh, kayak Sabtu ini gue lupa. Kayak kemarin kita sempet mention deh. Nah, ini ya? mungkin juga satu kegiatan buat Detikers, terutama buat Detikers yang merasa alumni SMA Negeri 1 Budut Jakarta. Panggilan. Datanglah, hadirilah ya. Nah. Jadi ini adalah panggilan untuk seluruh alumni SMA Negeri 1 Budut Jakarta yang mau angkatan baru lulus, mau misalnya juga angkatan yang sebelumnya. Yang senior ya. Senior, pokoknya ini lintas angkatan. Jadi nggak peduli mau angkatan berapapun, ini diundang semuanya ke acara reuni akbar Budut ke-11. Bahagianya kita 11. Oh itu temanya, bahagianya kita 11. Hari apa aja? Hari Sabtu ya kan, di tanggal 26 April alias besok. Ini mulai dari jam 2 siang ya. Jadi langsung kabarin teman-temannya, gengnya, bestinya di WA, di Facebook, dimanapun juga ya, untuk semuanya datang dan nonton penampilan seru. Jadi ini berasa kalau sekolah tuh kayak pensi. Gitu ya. Soalnya nih Za, kalau ngelihat listnya nih, ngelihat list ya, emang udah kayak pensi ya. Line up. Line up-nya itu nih Cristiano Ronaldo ya kan. Oh, itu senang pemain. Masalahnya Cristiano Ronaldo mau ngapain juga kan di kalau reuni. line up biasanya kan ini apa formasi. Oh, tapi di festival juga ada line up. Ada sama sih, juga iya, sama sih juga ya. panggilannya ya. Jadi ini line up-nya The Tickers ya. Ada Mus Mujiono, ada The Soulful, ada Swasto, ada Om Leo berkaraoke, ada Potret dan juga DJ Nino. Oke. Rame banget ini. Ini pasti meriah banget sih. Betul. Dan musiknya kayak lintas generasi ya gak sih? Setuju ya, makanya ini sebetulnya juga diciptakan si reuni akbarnya itu adalah lintas generasi, semuanya bisa menikmati, semuanya bisa bersilaturahmi betul. ya, dan juga menyambung lagi lah tali silaturahmi gitu. Mungkin kalau yang baru setahun kemarin, 2 tahun kemarin lulus ya masih rame lah ya grup Masih WhatsApp-nya. Nah ini kayaknya cukup spesial nih mungkin untuk yang udah lama banget 5 tahun, 10 tahun gak ketemu, diundang lagi gitu. Mantap. Langsung aja ke sana berarti. Mau datang juga? Kan bukan alumni tapi Iya. tapi nggak apa-apa lah kali ya. Iya, Dengerin dari luar aja. Kan kalau Om Leo pasti kan kenceng suaranya tuh ya kan. Benar-benar, karena emang pakai speaker ya. Gimana kabarnya Detiker sore hari ini di tanggal 25 April ya, di hari Jumat. Mudah-mudahan semuanya lagi dalam keadaan sehat. Amin. Lancar. Jiwa dan raga. Betul. Terus juga mungkin hari ini juga jadi pertanda maybe it's gonna be a really good weekend. Yeah. Karena hari Jumatnya juga udah cerah. Bahkan Bahkan aku sampai ngecek juga karena kita tadinya malam ini mau nongkrong tahu Kak. oh iya kita pertemanan detik sore party ya. Nggak mesti Semuanya pakai party. party, nongkrong aja. Terus kan aku mau cek apakah nanti malam akan hujan. Oh ternyata mungkin hujan. Oh iya hujan jam berapa tuh? Enggak deng, 40% chance tapi jam 11 malam. Iya kita kan hujannya. baru mulai. Enggak, aku udah mau pulang ya. Oh iya. Walaupun Keren sebenarnya mulai. chance of rainingnya tuh nggak setinggi kemarin gitu. Iya, karena udah mulai cerah sih Za, dari kemarin kan cuacanya. Udah kayak seminggu terakhir tuh sebelumnya hujan terus sekarang udah mulai cerah dan juga mungkin apakah ini menjadi pertanda kalau negosiasi Indonesia sama Donald Trump bakal cerah? Amin. Bisa jadi. Ya, biar masa depan negara kita lebih cerah lagi. Iya. Jangan sampai kita ke bawah-bawah sama 2 Gemini yang lagi berantem itu. Ya kan? 2 presiden Gemini lagi 2 berantem. presiden Gemini. Semua sisanya tuh jadi korban jadi ya. Ya mudah-mudahan 2 Libra yang kita punya, dua-duanya Libra loh. Presiden dan wakil presiden kita. Oh wakilnya ya. Terus Cancer kan Libra. kalau nggak jadi. Cancel. Oh cancel. Nah kalau ngomongin negosiasi tarif Trump, Betul. ini seperti dilansir oleh Detik Finance Detikers, Sri Mulyani ini buka peluang untuk merombak aturan demi nego tarif. Oh. Jadi Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani berpeluang untuk mencabut atau memodifikasi sebuah aturan mengenai negosiasi Indonesia terkait tarif impor resiprokal Amerika Serikat. Ibu Sri Mulyani mengatakan pengalaman AS dalam negosiasi melihat aspek secara menyeluruh bukan hanya hambatan dalam bentuk tarif perdagangan, melainkan juga berbagai regulasi dan prosedur yang dianggap dapat menghambatnya. Kemarin kita sempat mention tuh soal freeze, terus soal GPN dan lain-lain kan. Label halal. Label halal juga.
Dan juga Sri Mulyani menyebut deregulasi ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya semata sebagai perlakuan spesial untuk AS. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa tawaran Indonesia kepada AS untuk mewujudkan kerjasama perdagangan yang adil yang sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional, setidaknya ada 5 manfaat yang dirancang untuk menjaga perimbangan. Pertama, ini melalui kebutuhan dan menjaga ketahanan energi nasional. Kedua, ini adalah memperjuangkan akses pasar Indonesia ke AS atau ke Amerika ya, khususnya dengan kebijakan tarif yang kompetitif bagi produk ekspor Indonesia. Ketiga, deregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha perdagangan yang akan menciptakan lapangan pekerjaan. Terus yang keempat, ini adalah memperoleh nilai tambah dengan kerjasama supply chain atau rantai pasok industri strategis dan critical minerals. Dan yang kelima, akses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, antara lain juga kesehatan, pertanian dan juga energi terbarukan atau renewable energy. Jadi itu adalah 5 poin ya, atau 5 manfaat yang dirancang untuk menjaga perimbangan. Karena kenapa tarif kita dikasihnya gede banget tuh ya sama Trump tuh ya, karena kita ada gap lah ya, atau defisit. Nah, devisa dari mereka, dari kita gitu. Betul. Ya, Karena kan tuh nanti juga bakal berimbas ke bagai hal gitu. Walaupun nggak terasa langsung instan ya. Kayak misalnya ntar dolar tiba-tiba mahal, ya kan? Walaupun udah mahal ya. Udah mahal sih 16.000 ya. Dulu tuh masih 7.000 gue sempet ngerasa. Kapan tuh Kak? 19 berapa gitu. Oh 19 berapa tuh Kak? Juga sih. Enggak sih 10.000. Oh ya itu mungkin dolar Singapura ya, dan dolar Australia dolar 10.000. Uganda. Iya, aku nggak tahu loh itu uangnya. Ada. Jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga ini sempat mengungkapkan, kan kita akhirnya jadi bertanya-tanya. Yes. Kamu bertanya-tanya. Kamu nanya. Oh gitu ya. Kamu nanya. Your question gitu kalau ke Trump. Kan bahasa Inggris. Oh kan bisa dia. iya. Karena kita akhirnya bertanya-tanya, ini udah sampai mana nih update-nya? Iya. Gitu ya kan. Ternyata sampai mana, Za? Jadi ada perkembangan lanjutan terkait negosiasi perdagangan Indonesia dan pemerintah US ya, terkait si tarif reciprocal, yaitu adalah secara keseluruhan pemerintah US ini mengapresiasi Indonesia atas respons cepat untuk melakukan negosiasi usai keluarnya pengumuman tarif yang diumumin di tanggal 2 April lalu. Nah, habis gitu kan kita memberikan semacam proposal lah ya, yang diusulkan oleh Indonesia, dan katanya proposal tersebut disambut baik untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat teknis. Nah, menambahkan juga, Airlangga juga menyebut Indonesia ini telah menandatangani Non-Disclosure Agreement atau NDA atau perjanjian kerahasiaan dengan kantor perwakilan dagang AS atau USTR untuk menandakan bahwa Indonesia udah masuk dalam fase negosiasi awal bersama dengan 20 negara lainnya. Jadi memang Indonesia tuh bukan satu-satunya negara yang juga akhirnya memberikan negosiasi. Walaupun di sini belum bisa kepo sih ya, negara-negara mana aja yang melakukan negosiasi. Dan sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia juga akan melakukan pendekatan dan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan dalam negeri juga. Di sisi lain juga sambil berkomunikasi dengan pihak AS untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis juga. Habis gitu ada juga pernyataan yang disampaikan oleh Menkyu ya, Bu Sri Mulyani juga menambahkan bahwa proposal yang diajukan Indonesia itu termasuk yang paling lengkap dan detail. Abis ngintip ini ya, kalau abis ngumpulin proposal sama teman sekelas tuh dia kayak lengkapan gue deh. Kayak bagusan gue deh. Paling bagus kita berarti. Paling lengkap lah, paling lengkap ya. Dianggap lengkap lah ya, dan paling detail juga. Jadi dinilai sebagai salah satu bekal awal juga bahwa posisi Indonesia dalam proses perundingan atau proses negosiasi ini juga kita udah have a good start lah. Gitu. Jadi tinggal ditunggu aja seperti apa kelanjutannya, karena memang juga sesi negosiasinya juga sudah dilayangkan lah ya gitu. Dan kalau nggak salah masih 30 hari ke depan sih, kayak masih bulan depan nih. Sama kayak apa gitu ya, 30 hari kerja gitu ya baru direspon.
Iya lagi. Ya mungkin juga yang negosiasinya juga banyak ya. Jadi ya setelah dilihat juga it's a good thing. Tadi kan Pak Erlangga bilang bahwa sebenarnya Indonesia juga masuk yang bernegosiasi sama AS tuh kita bersama dengan 20 negara lainnya. Jadi we're not alone in this gitu. Betul. Nah kalau tadi itu isu luar negeri, Zak. Oh. Kalau ini ada isu dalam negeri yang juga mungkin gue juga baru ngeh beberapa hari belakangan sih. Kalau ternyata ya, Zak. Sebentar saya scrolling dulu. boleh. Nah, kalau ternyata bakal ada 6 daerah yang mengajukan status menjadi daerah istimewa. Wow. Coba Iza, daerah istimewa Indonesia apa aja? Yogyakarta. Terus? Aceh tuh apa ya? Tapi bukan kan kalau DIY daerah istimewa Yogyakarta. Kalau Aceh tuh kayak negeri daerah Aceh Darussalam ya? Nanggro. NAD. Ya, kalau nggak salah ya. Apalagi yang istimewa? Kayaknya itu deh. Martabak. Itu spesial ya? Iya. Spesial kalau martabak ya? Spesial Tapi tuh kan telurnya spesial, nambah. tapi Kalau kan istimewa apa? Kak nih, kalau spesial telurnya nambah. Kalau Kalau istimewa apa? Ayo. Istimewa campur. Sayur sama manis setengah-setengah. Idih, gak enak banget. Abis itu di kardusnya bareng, abis itu minyaknya nyampur. Enggak dulu sih. Gimana katanya? Tapi ini bahas lengkap minggu depan ya. Enggak, ini dalam kurungnya aja. Iya, Minggu depan kita bahas lengkap lagi. Boleh. Jadi ini bridgingnya aja nih, Za. Jadi Kemendagri ini mengungkap 6 daerah ajukan status jadi daerah istimewa. Status gak tuh? Tadi gue bahas status ya. Iya. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Akmal Malik mengatakan ada 42 usulan pembentukan provinsi. Di samping itu ada 6 daerah mengajukan status daerah istimewa. Ada 5 daerah yang minta dikhususkan, tetapi hal ini perlu dikoordinasikan dengan DPR untuk mengambil langkah evaluasi ke depan. Beberapa yang baru itu kayak misalnya Solo, jadi daerah istimewa Surakarta, ya kan? Atau selain itu juga ada Sumatera Barat, jadi daerah istimewa Minangkabau. Oh, ini juga sebelum lanjut juga, nih mengkonfirmasi yang tadi ya, karena aku terdengar sangat tidak yakin. Apa Ini tuh? kita Yang yakin nih, bedanya ya kan? martabak spesial sama istimewa. Bukan, jadi sebetulnya di Indonesia tuh benar sudah ada 5 wilayah yang punya status khusus dan juga istimewa. Jadi bukan spesial dan istimewa Kak, tapi khusus, khusus dan istimewa. Benar, yang pertama Kuswa. adalah Yogyakarta, terus juga istimewa Aceh, habis gitu DKI khusus Oh iya, daerah DKI khusus ibu Jakarta. kota ya. Dan juga yang terakhir adalah Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini status khususnya itu adalah untuk percepatan pembangunan dan melindungi hak orang asli Papua juga gitu. Lanjut. Berarti kayak ada istilah juga tuh apa KEK, kawasan ekonomi khusus. Ini mungkin daerah gitu kan. Nah, terus tadi Minangkabau ya kan. Sisanya tunggu minggu depan. Kan mau dibahas minggu depan ya kan. Ini bocoran-bocorannya aja. Emang ada tulisannya? Enggak, iya tuh bahas lengkap minggu depan. Iya. Mm-mm. Emang gak akan dikasih tahu. Maksud gue bacanya we have time loh. Oh masih panjang ya? Iya. Lah tadi katanya mau langsung ini MMA. Ini aja dulu. Sayang banget dibacain judulnya doang. Iya Habis dong, itu bacain kan dong. nanti jam 5 udah habis loh bahannya. Bacain Oke, aja dulu. Cek. Nah, jadi sebelumnya Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Iya. Arya Bima mengatakan ada masukan jika Solo menjadi daerah istimewa. Yang Surakarta nih, daerah istimewa Surakarta. Betul. DIS, ya kan? Daerah istimewa Surakarta. Nah, kata Arya Bima mesti dikoordinasikan dengan DPR RI dan dia menyebut setiap keputusan harus berlandaskan undang-undang. Oke. Sementara itu pembagian daerah istimewa perlu dipertimbangkan dengan matang. Well done berarti ya. Kalau Boleh. medium rare kan masih ada agak mentah ya. Setuju. Keputusan terkait itu harus memikirkan rasa keadilan bagi semua daerah di Indonesia. Oke. Namun Arya menyebut memang ada masukan untuk Solo menjadi daerah istimewa Surakarta. Adapun usulan itu salah satunya mempertimbangkan rekam jejak kota Solo bagi Indonesia. Dan Istana juga melalui Prasetyo Hadi, melalui Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek menanggapi adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta tuh Za. Tapi tetap Mensesnek juga harus mempelajari lebih dulu karena takutnya itu tadi kecemburuan dari daerah-daerah lain. Kenapa dia istimewa aku tidak gitu. Betul. Nah, Why selain kenapa never gak pernah ya kan? selain juga daerah istimewa Surakarta yang
daerah istimewa Surakarta. Surakarta yang juga diajukan Ajukan. untuk menjadi daerah istimewa. Ini juga ada daerah lain yaitu adalah Sumatera Iya, tadi Barat itu, Sumbar. ya, atau Minangkabau, daerah istimewa Minangkabau namanya kalau nanti Usulannya. jadi Nah, jadi sebenarnya tujuannya atau mungkin juga alasannya kenapa diusulkan menjadi daerah istimewa, karena katanya daerah ini tuh memiliki budaya atau sistem kekerabatan matrilineal yang dipakai di ranah Minang sebagai alasan dan bahan pertimbangan untuk menyebut diri menjadi daerah istimewa Minangkabau. Maka disebutkan juga nih ya, alasan-alasan tersebut juga masih butuh alasan lainnya juga atau alasan yang lebih cukup kuat juga untuk bisa menjadikan daerah istimewa ini dijadikan gitu. Nah, terkait juga pertimbangan lainnya itu adalah menurut Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM, yaitu adalah Provinsi Sumbar ini pernah menjadi ibu kota negara. Tepatnya itu adalah di Kota Bukit Tinggi pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di tahun 1948 yang pada saat itu dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara. Makanya sebetulnya juga punya nilai historis yang lumayan tinggi gitu ya, dan akhirnya juga dinilai sebagai modal lah kalau si Sumatera Barat ini juga bisa diajukan menjadi satu daerah istimewa yang baru gitu. Iza pernah ke Sumbar? Belum pernah. Sumbar, gue dulu pernah ke Sumbar. Ngapain tuh? Makannya enak-enak banget. Pasti. Asli. Tapi di sana gue nyari nasi Padang nggak ada karena sana warung nasi kan. Karena udah pasti Karena warung udah nasi pasti di sana. Padang. Tapi di sana kalau di Bukit Tinggi khususnya itu nasi kapau, Za. Itu Nah. enak banget. Sama teh talua. Tahu. Teh telur, ya kan? Betul. Kalau teh telur sebenarnya juga udah jadi menu yang lumayan banyak Familiar populerkan lah lah di sini, ya populer di daerah luar di daerah luar aslinya juga Aslinya. gitu. Ada bedanya nggak sih nasi Padang sama nasi kapau? Iya. Kapau itu sebenarnya hampir gak ada, mungkin lebih variasi sih, lebih variasi. Dan nasi kapau itu bisa dibeli di Pasar Ateh namanya, Pasar Atas di Bukit Tinggi itu dekat Jam Gadang. Jadi itu beneran kayak warung gitu, Za. Ini tumpuk-tumpuk gitu loh, jadi nasinya itu pokoknya cari deh, gede banget, itu banyak banget. Apanya yang ditumpuk-tumpuk tuh apanya? Makanannya, jadi kayak etalasenya, jadi kayak 1, 2, 3, 4 dan itu banyak banget. Coba nasi kapau Bukit Tinggi. Nah, image. Oke. Serame itu, Za. Oke. Rame banget kan. Maksudnya Oke, variasinya oke. lebih banyak dan rasanya ya itu lebih kenceng. Ada bedanya nggak ketika makan nasi kapau di sini di Jakarta atau daerah luar sana sama asli OG-nya di sana? Di sana karena Bukit Tinggi itu kan dia di dataran tinggi, Za ya. Betul. Karena dingin jadi lebih enak aja kalau kena sambelnya. Oh. Kayak lebih menggugah lah. Enggak, itu Onde kamu mande rancak itu bana. kamu lebih lapar. Iya sih, lebih lapar. Tapi itu enak banget Oke, sih oke, nasi kapau oke, ya. oke, oke. Sama ini apa? Rendang hitam. Coba cari deh. Rendang hitam itu salah satu kuliner di Sumbar yang jarang sebenarnya. Ada kan rendang hitam? Tapi dia kalau nggak salah buatnya tuh susah. Buatnya Atau tuh mungkin susah. lebih lama kali Lebih ya lama kayaknya. bikinnya. Jadi emang harus di request dulu gitu, dipesan baru tadi buatin. Tapi kok ada yang keringnya sih, Kak? Emang Ada iya? yang keringnya juga, jadi lebih crunchy gitu. Wah pokoknya Sumbar is the best lah kalau untuk makanan ya. Ya, setuju. No debat Onde sih, mande. karena itu aja kita aja yang aku terutama yang belum pernah juga menjajakan kaki di Sumber juga, abis gitu makannya di Jakarta gitu ya. Ya pasti yang juga masak turunan sana atau orang sana gitu ya. Tapi rasa-rasanya pasti ada sedikit perbedaannya atau mungkin ada yang diadaptasi sama lidah-lidah orang Jakarta ya, gitu beda, kan Kak, ya. beda. Tapi itu udah enak banget, nggak kebayang kalau misalnya makannya langsung di sana gitu. Pasti kayak punya lebih strong biasanya. Rasanya lebih kuat ya. Karena biasanya kalau di daerah asalnya itu rempahnya lebih gampang didapetin dibanding sama kita. Setuju. Jadi pakai rempahnya tuh nggak apa tuh ya, nggak mikir-mikir Nggak lah mikir-mikir gitu. ya. Langsung Karena- bablas lah. Mm-mm. All out. Oh, oke. All out bener Rancak soal bana, si rancak bana. ininya ya, si perbumbu-bumbuannya Bumbuan, juga ya. ya. Oke. Abis ini sebenarnya tadi setelah kita ngomongin juga soal pernegosiasian, masih ada sih sepotong lagi yang belum sempat kita bacain tadi juga ya. Oh, apa tuh? Soal apa-apa aja yang ya udah nggak jadi. Kita akan sapa dulu aja. Lu mau ke atas. Oke, Boleh. kita sebelum nanti kita masuk ke Amerika lagi ya kan, kita menyapa dulu Ibda Syahara. Kita coba tebak-tebak buah
Jambu ada di mana Ibnu Syahara? Kayaknya ada di Jakarta nih Ibda Ya Syahara. udah pasti. Di Tapi ini, dari Cawang. Cawang, oke. Kalau mana? aku Simpang Gotri. Simpang Gotri. Simpang Gotri. Ada perempatan, coba kita cek dulu ya. Di mana nih? Dari mana nih Ibda Syahara melaporkan sore hari ini? Atau jangan-jangan dari ini, dari kantor? Lah dari Halo, tendean. selamat sore, Edo. Wow. Afif ya? Salah. Ya, ini ada Afif dan Edo. Gak apa Ibda Syahara, aku makanya aku mau mengajukan Afif diri dan jadi juga single. Aisyah. Waduh, kayaknya sudut di mana Pancoran ini. Ibda Syahara melaporkan ini agak sulit untuk ditebak Di ya. Pancoran Ibda Syahara ya, bukan? Benar. Oh, dari mana tahu? Saya dulu temenan sama Lito Panak Jalanan, tahu banget ini dari Jakarta. Itu tuh belakang tuh reklamanya tuh. Oh, Pancoran banget. Ini warna pohonnya pohon pancoran banget nih, hijau-hijaunya nih. ada pantonnya ya, jadi sehingga bisa ditebak gitu ya. Hijaunya berbeda dengan hijau cawang, gitu. Iya Oke. Baiklah, kalau gitu silakan dengan laporannya sore hari ini. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya Ibda Syahara dari NDMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lintas terkini tepatnya dari kawasan Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Yang mana dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas tepat di belakang saya pada saat ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan namun masih terbilang lancar dari berbagai arahnya. Kemudian Detikers untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang hendak menuju ke arah Gatot Subroto ataupun Selipi melalui jalur arteri pada saat ini juga terpantau ramai. Ketersendatan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian Detikers untuk arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang hendak menuju ke arah Manggarai pada saat ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Ketersendatan menjelang traffic light dengan antrian sepanjang 200 meter ke belakang, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 40 km per jam. Kemudian Detikers untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Manggarai yang hendak menuju ke arah Pasar Minggu. Pada sore hari juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan namun masih terbilang lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap melakukan hak berjalan kaki. Sementara Detikers untuk arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto ataupun Selipi yang hendak menuju ke arah Cawang ataupun Halim pada sore hari ini juga terpantau lancar. Meskipun demikian, kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, agar selalu tetap berada pada lajur Anda dengan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menerobos pada jalur busway. Kemudian, kami juga menghimbau kepada Anda, para pengendara roda 2 maupun roda 4, harap untuk kembali mengecek surat-surat kendaraan Anda sebelum melaksanakan perjalanan dan pastikan kondisi dari kendaraan Anda dalam keadaan yang baik sebelum melaksanakan perjalanan. Dan kemudian Detikers, kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu tertib dalam berlalu lintas dan mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan bagi Anda Detikers yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi line atau center kami di 15669 ataupun SMS Center di 9119. Pelanggaran silakan, keselamatan untuk kemanusiaan, dengan tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syahara melaporkan kembali ke studio. Silakan. Thank you so much. Ibda Syahara mau tanya dong, apakah di sana terang? Kayak lagi terang banget ya, nggak ada tanda-tanda mau hujan ya? Saat ini sih awan aja nggak ada ya, ini kayak cerah. Iya cerah banget terang ya. banget sih emang. Iya betul. Ya, ini adalah jam-jam oke untuk selfie tanpa filter di Iya lagi, luar buat sana. foto-foto. Ya kan, untuk bisa menikmati hari ini. Selamat weekend kalau begitu Golden ya. hour. Golden Hour, hour. jam emas. Setuju. Ya. Gak semua hal itu harus ditranslate, Apa? Pak. Oh iya oke siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibda Ibda Syahara Syahara, atas happy laporannya. weekend, salam Terima presisi. kasih. Tiap ada bahasa Inggris dikit langsung di
ini ya di Iya, ditranslate. translate ya. Iya, kebiasaan Google Kebe- soalnya. Oh, Google Translate. Google Translate Iya, ya iya. memang. Abis ini kita mau kemana dulu guys? Kita break dulu tadi katanya. Boleh. Break dulu setengah hari. Sampai malam dong. Masalahnya kita kalau break setengah hari, nah ini keburu Sabtu, Minggu, Minggu. aja. Senin lagi. Ah, Ih, nggak terasa udah Senin aja ya. belum dong, ini juga Iya, Jumat masih tapi kan panjang. nggak terasa kan. Senin pasti besok kan. Senin pasti besok. Senin pasti lusa maksudnya. Belum juga. Lusa Minggu ya? Oh, lusa double. Lucy kita mah ya abis ini. Besok lusa. Oh, lusanya besok. Senin berarti. Kan besok. Lusa. Ini orang Besoknya ngajarin lusa. kayak kita nggak bisa nyanyi lagu hari-hari nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari gitu. Gak usah di skip-skip. Iya, oke kalau gitu. Kita mending break dulu lah. Za. Boleh. So udah capek banget ini. Balik lagi juga ya. Nemenin kamu juga masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Aduh. Detik sore nggak cuma hore-hore. Untuk detikers yang merasa akan melaksanakan pernikahan dekat-dekat ini dan juga membutuhkan wedding singer, silahkan menghubungi nomor di bawah ini. Teng tong teng tong. Kereta satu masuk jurusan Citayam tidak berhenti di stasiun UI. Dan juga kepada operator KAI. KAI Kereta Jaklingko. api India katanya ya. Ya bahasanya India dong. Oh iya ya, Oh iya. coba. Tapi itunya gimana? awalnya gimana ya? Teng 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 teng. Pintu bioskop teater Jakarta. Oh, para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Cokin mulu nih. Iya. Anyway, ini kayaknya kita harus stop dulu hihinya. Karena iya, ternyata kita juga menemui lagi ini kejadian yang seharusnya nggak terjadi sih menurut aku ya. Jadi ada korban yang salah tangkap, salah duga. Jadi dia disalah culik juga oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan korbannya ini santri. Iya itu dia, dan masih di bawah umur Kak, karena pada saat kejadian itu berlangsung umurnya masih 17 tahun. Ini kejadian di Pasuruan, Jawa Timur ya. Dan oleh karena itu kita akan ngobrol juga sama reporter Detik Jatim, ada Mas Muhajir Arifin untuk cari tahu nih ya seperti apa kejadiannya. Kita ceki-ceki dulu, Mas Muhajir Arifin sudah bergabung bersama dengan kita atau belum? Selamat sore Pak Mas Muhajir. Oh sudah, siap. Selamat sore Mas Muhajir Arifin, lagi ada di mana ini? Saya lagi berada di depan Pondok Pesantren Metal Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Apakah ini berada dekat lokasinya dengan pesantren yang kita akan bicarakan habis ini? Ya, ini di pesantren ini adalah pesantren yang kemarin sempat heboh, santrinya diculik oleh seseorang, beberapa orang kemarin. Mas Muhajir, ini metal ini artinya apa sih Mas? Ponpes metal gitu, apa musik metal atau apa gitu, ada singkatannya kah? Pesantren metal ini pesantren sebetulnya pesantren rehabilitasi sosial. Jadi anak-anak terlantar, terus bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya itu biasanya direhabilitasi di sini. Makanya disebut Pondok Metal Muslim Al Hidayah gitu kan, seperti itu. Betul, karena memang juga kalau secara data namanya adalah Pondok Pesantren Muslim Al Hidayat. Tapi mungkin masyarakat sana lebih familiar gitu ya dengan panggilan atau sebutan Ponpes Metal ini. Kirain tuh Benar, metal tuh benar. singkatan, tadi aku sempat Iya. salah sangka Takutnya ternyata. santrinya Slipknot nanti. Nggak kelihatan dong. Wudhu repot dong, harus hapus makeup Hapus topeng dulu. ya. Iya benar Iya, juga. Mas Muhajir, ini kita juga sudah buka Detik Jatim nih ya, dan memang beritanya ya most populer gitu, banyak dicari. Bisa diceritain dulu Mas kronologi awalnya gitu, bagaimana bisa kok ada seorang santri salah culik dan juga katanya menculik ini residivis ya? Betul. Gimana tuh Mas? Baik, terima kasih Detiker dan
teman di studio, saya saat ini berada di depan Pondok Metal Rejoso Pasuruan, di mana beberapa hari yang lalu sempat heboh pemberitaan salah satu santrinya itu diculik oleh 3 orang, kemudian dibawa kabur oleh orang tersebut. Kejadiannya pada hari Senin malam pukul 19.30. Santri yang berinisial MS ini awalnya diminta oleh pengasuh untuk membeli kebutuhan di pesantren. Saat dia membeli, kemudian dia keluar, langsung disergap oleh 3 orang tak dikenal. Kemudian dibawa kabur ke arah barat, maksudnya ke arah Surabaya kalau dari sini. Itu. Kemudian penculikan ini juga terekam oleh CCTV toko. Saat itu pelaku terdiri dari 3 orang, 2 bersarung dan berkopiah, dan 1 bercelana dan memakai hoodie biasa gitu kan. Kemudian penculikan ini langsung dilaporkan ke Polres Pasuruan Kota. Demikian. Baik, kemudian juga kami juga ingin mengetahui bagaimana akhirnya si penculikan ini akhirnya bisa terungkap karena kejadiannya cukup malam hari, walaupun memang juga kejadiannya berlangsung di ini ya, di tempat yang lumayan ramai lah ya. Bisa dikatakan seperti itu nggak, Mas? Benar, tempatnya itu ramai. Kemudian setelah dilaporkan ke Polres Pasuruan Kota, tim dari Polres Pasuruan Kota ini membentuk tim khusus terdiri dari Jatanras Polda Jatim, Satreskrim, dan Satres Narkoba Polres Pasuruan Kota. Tim khusus ini melakukan pengejaran, kemudian pada hari Selasa pagi pukul 9 pagi, 5 terduga pelaku tertangkap di exit tol Kebomas Gresik. Setelah melalui kejar-kejaran, bahkan pelaku ini sempat mengganti mobilnya dari mobil yang dipakai untuk menculik itu warna hitam. Pas ditangkap itu mereka menggunakan mobil warna merah. Jadi untuk mengelabui polisi seperti itu. Dari 5 orang yang diamankan di exit tol Gresik ini, Kebomas Gresik ini, polisi melakukan pengembangan, kemudian mengarah ke salah satu rumah yang ada di Kebomas Gresik sana. Di rumah itu diamankan 2 orang, terduga pelaku juga, kemudian korban juga diamankan di sana, diselamatkan oleh polisi. Jadi pada hari Selasa pukul 9 itu 7 orang total diamankan, kemudian dibawa ke Mapolres Pasuruan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian. Baik, Dan kemudian ini juga penculikan ini bisa dibilang pelaku itu mengira korban MS itu adalah RN alias DPS yang punya urusan sabu begitu Mas ya. Dan juga para terduga pelaku ini juga merupakan bekas narapidana kasus narkoba begitu Mas. Benar, polisi mengatakan demikian. Jadi setelah dilakukan penyelidikan, setelah dilakukan pendalaman kepada 7 terduga pelaku ini, 4 orang diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka penculikan. Dari keterangan 4 orang ini, diketahui bahwa ternyata penculikan ini salah sasaran. Para penculik ini mengira korban ini adalah salah satu penerima paket sabu yang tidak kunjung diberikan kepada salah satu tersangka, salah satu pelaku penculikan. Kemudian calon penerima sabu yang disangkakan diterima oleh korban ini memerintahkan kepada 4 orang tersangka yang sudah ditetapkan tersangka itu untuk menculik seseorang yang disebutkan menerima paket sabu. Cuman para pelaku ini yang menculik ini salah sasaran. Jadi santri Ponpes Metal ini dianggap sebagai penerima sabu, padahal faktanya tidak ada hubungannya sama sekali. baik. Demikian. Kemudian juga ada kecurigaan bahwa sebetulnya juga para pelaku ini pada saat melakukan penculikan yang akhirnya salah sasaran ini juga masih dalam pengaruh narkoba, begitu ya Mas? Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, Ibtu Khairul Mustafa,
membenarkan hal itu. Jadi pada saat penangkapan ditemukan alat isap sabu dan saat dites urin ketujuh orang yang diamankan itu positif sabu. Jadi disampaikan oleh Kasat Reskrim bahwa mereka ini pesta sabu sebelum ditangkap. Demikian. Baik. Ini bahkan tadi kita lihat cuplikannya ada beberapa airsoft gun juga Mas ya. Dan di Jatim ditulis kalau para pelaku ini sempat mengancam begitu Mas, mengancam santrinya dengan airsoft gun begitu ya Mas? Iya, jadi pas penangkapan itu di mobil ditemukan satu airsoft gun. Kemudian di rumah yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi ditemukan 2 airsoft gun. Airsoft gun ini menurut keterangan polisi digunakan untuk mengancam korban yang disangka sebagai penerima paket sabu tadi. Menodongkan, kemudian korban juga mengaku menerima 1 pukulan di hidung, tapi tidak parah, sudah diobati oleh tim dokter kepolisian. Demikian. Baik. Dan terkait juga dengan korban yang ditemukan, yang alhamdulillahnya ditemukan juga dalam keadaan selamat gitu ya. Namun juga kami ingin mengetahui apakah sebetulnya betul korban juga mengalami tekanan, kemudian untuk saat ini apakah korban mendapatkan pendampingan atau seperti apa Mas? Baik, terakhir sebelum live ini tadi saya sudah mengorek informasi bahwa korban saat ini sudah beraktivitas normal seperti biasa. Cuman polisi menegaskan tetap akan memberikan konseling, tetap akan memberikan pendampingan psikologis untuk korban untuk memastikan kondisinya tetap stabil. Pengasuh pesantren Metal juga menegaskan bahwa korban sudah beraktivitas sebagaimana biasa. Demikian. Baik. Tapi nggak kebayang sih kalau jadi santrinya ya, tiba-tiba diculik Iya, nggak begitu, tahu apa-apa bang, ditodong gitu ya kan. Betul. Tapi alhamdulillah kalau misalnya santrinya sudah kembali beraktivitas begitu dan juga ya pihak Ponpes juga menyatakan ya udah selamat juga begitu santrinya kan. Nah, kemudian juga terkait dengan santri yang usianya ini masih tergolong di bawah umur ya, karena usianya juga masih 17 tahun. Kemudian apa-apa saja hukuman yang mengancam para pelaku ini, Mas? Karena kan sudah ditangkap nih, prosesi selanjutnya akan ada apa? Kebetulan polisi sudah menetapkan 4 tersangka penculikan. Namun sampai saat ini masih dalam pengembangan. Polisi masih belum melakukan rilis resmi terkait pasal sangkaan yang akan dikenakan pada para tersangka. Demikian. Baik, kalau begitu kita kawal terus aja Mas kalian ya, biar nggak terjadi lagi hal seperti ini, karena tentunya juga merugikan orang yang tidak bersalah, bahkan tidak mengetahui apa-apa gitu ya, menelan korban nih ya. Kasihan buat santrinya. Baiklah kalau begitu Mas, terima kasih banyak juga sudah run through nih permasalahan hari ini juga gitu ya. Kita jadi tahu pemberitaan juga hari ini dari Detik Jatim. Mas Muhajir Arifin, terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore Mas, selamat bertugas. Terima kasih, selamat sore. Kasian. Soal salah satu ini masih panjang waktu gue. Boleh. Gue pernah dulu dapat pengalaman serupa Za. Diculik? Enggak diculik, jadi bisa dibilang diculik. Oke. Itu gue masih kuliah waktu itu. Lah udah gede, kenapa bisa udah gede diculik? Gue belum selesai ceritanya Iya nih. maaf. Gue juga pada saat itu kenapa gue gak berantem ya gitu. Iya. Cuman waktu itu gue ceritanya lagi nunggu bis Deborah. Malam. Siang-siang. Udah sih. Itu gue Oke. Jadi waktu itu gue lagi nunggu bis Deborah mau ke Depok mau kampus Cantik kan. banget lagi nama Namanya bisnya. Deborah, emang ada bis Deborah. Ada tiket kalau tau bis Deborah pasti tau lah kemana arahnya. Oke. Gue lagi Lebak Bulus nunggu bis waktu itu, masih kuliah awal masuk, masih culun lah. Ya masih baru lolos jadi santri lagi. Karena gue SMA pesantren kan. Oke. Nah saat itu gue lagi nunggu bis, tiba-tiba ada orang datang ke arah gue. Lu yang nusuk adik gue ya? Ih takut banget. Gue langsung panik dong. Iya. Enggak, bukan saya Mas gitu. Wah iya nih orangnya. Dia satu nih. Terus datang lagi tuh orang. Wah iya nih, ini kemarin nih gini. Gue panik dong. Bisnya datang tuh. Gue masuk dalam bis. Di bis gue dikejar. Lu turun lo gini. Ya pada saat itu juga handphone belum ada gitu kan. Iya. Bapak belum gampang viral lah. Oke. Iya kan. Akhirnya gue turun, gue ikut, gue dimasukin ke taksi. Serem banget. Gue masukin ke taksi, terus gue di tengah. Berarti kamu kanan lawan kiri. 2 orang nih.
enggak 1 2 3. Jadi 1 2 gue masuk di tengah 1 2 terus depan ada lagi kan. Udah kita ke Fatmawati. Lihat biar adek gue ngeliat nih gitu. Ya gue masih panik dong. Enggak bang, bukan saya bang gitu kan. Terus pas jalan itu mereka buka tuh tas gue, lu bawa pisau kali gini-gini kan. Nah gue maksudnya udah ke distract banget kan. Enggak bang gini-gini. Akhirnya gue diturunin di depan Fatmawati dekat apa namanya gue lupa tuh. Apa patokannya ya? Pokoknya di Jalan Raya Fatmawati kan rumah sakit sini nih. Iya. Gue yang ke arah Blok M pokoknya. Oke. Gue diberhentiin di situ. Untung aja di rumah gue kan. Terus pas turun tuh gue baru kayak, gue tadi Ini kenapa apaan ya gitu ya? Gue buka tas gue nih Zak, ada di situ kan ada handphone, ada dompet kan. Tas gue tuh dipakai tali yang dikunci gitu kan. Feeling gue udah gak enak tuh. Gue langsung ke warung, bang boleh minjem gunting gak? Oh boleh mas gitu. Gue ke gunting, HP sama dompet gue hilang. Gue langsung ke Polsek Cilandak deket dari situ. Sama Pak Polisi langsung, ya mas kok bisa? Iya. Dan ternyata memang itu modus. Saat itu tuh modus. Jadi kayak Iya, lu dibilang benar. lu pura-pura nusuk, lu pura-pura Iya. berantem gitu. Lu Iya, nusuk ya, lu berteman adik gue lu ini ya gitu. Ya gue yang lemes lagi waktu itu kayak Iya. ya. Padahal baru dikasih uang jajan bulanan di situ. 2 miliar lagi. No, 3M dong. Aduh. Makasih mas. MM. Makasih Masalahnya mas. mas-masnya ngambilin tuh duit. Dan saat itu sama- gue jadi belajar kayak, maksudnya gue jadi ngerti, oh berarti kita itu kan orang kalau kayak tindak kejahatan kan bikin orang gampang panik kan. Betul. Nah, kita harus tetap tenang, gitu. Iya, Harus stay betul. cool kayak, lu yang nusuk adik gue ya? Enggak. Lu ditusuk balik kalau jadinya. Stay cool. Tetap tenang gitu. Gitu lah Tikas, Oke. perjalanan. Ya maksudnya sama kayak kasus ini kan, tiba-tiba disamperin salah tangkap begitu, apalagi sampai ditodong senjata api. Betul. Soft gun. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya di masa Iya. mendatang, dan sebetulnya juga mudah-mudahan modus kayak gitu juga udah nggak ditemuin lagi ya sekarang gitu kan. Tapi sekarang modusnya makin banyak sih, Zak. Iya nggak sih? iya. Ya maksudnya kayak orang bawa mobil tiba berhenti, ini mobilnya ini nunggak. Ya kan, ada kan kayak bener. gitu-gitu Atau kan. enggak kayak itu tuh bannya kempes Oh iya, gitu bannya kan. kempes gitu. Terus dikejar, dipepet gitu, abis gitu Iya, iya. itulah pokoknya. Modusnya apa lagi yang baru? Oh iya. Yang Find My iPhone, tentu dia di, nih HP saya di sini nih gitu. Ternyata iPhone-nya dia kan. Heeh. Oh iya, jadi orang pakai Find My iPhone bisa ke rumah lu nih. HP gue di sini nih, ada kok di Find My iPhone gitu. Terus enggak ada di sini. Tapi ada di sini, ya udah ganti aja lah gitu. Ngeri Nah, banget. ada, selalu ada modus. Oke, jadi harus berhati-hati apapun yang terjadi, apalagi kalau berhubungan dengan orang yang nggak dikenal ya. Itu dia. Iya. Baiklah, kita akan break dulu. Abis ini kita punya Abisnya ada hat-trick, kita bahas soal liga-liga yang sudah mau mencapai garis akhir. Belum. ini. Ini siapa yang nulis nih? Tis the hat-trick. It's okay. Yeah. Gak apa-apa. Ya udah, kita break dulu ya. Kamu nanti yang akan cari tahu abis ini akan ada apa ya. Masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Butak. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Hari ini ada satu lagi agenda Afif yang akan kalian kasih tahu sama Detikers, yaitu adalah review cemilan sore hari ini. Tadi ayo, habis makan apa? Martabak. Oh, Martabak ada telur. Martabak telur. Oh, martabak telur. Yang Martabak istimewa itu tadi. Iya. Oh, Martabak oke. telur. Oh, kalau istimewa tuh telurnya telur bebek, Kak. Oh iya, Ya martabak kan? istimewa. Kan ada telur Kalau spesial? ayam. Telurnya 2. Jadi bisa Oh. istimewa dan spesial. Tapi telur sama bebek Duluan mana? duluan ayam enggak? Terus selain martabak telur ada apa lagi cemilan hari ini? Ada itu kayak tadi kolak ya kayaknya. Belum ya sih. Kolak. Apa sih kayak Repot amat kolak masuk apa ke box itu. apa? Bubur Tulang. Bubur sumsum. Ya kan tulang sumsum. Bubur sumsum. Ada yang istighfar tuh. Tapi bubur sumsum, guys, ini bukan bubur sumsum yang biasa gua kenal. Nggak ada mutiaranya. Beda. Kalau mutiara itu kayak yang warna pink itu kan, Yes, Cina itu yes, kan. Dan itu buburnya tuh nggak banyak, jadi bubur sam-sam. Oh, beberapa Not many, but bubur sam. sam-sam. Gun. Kembal Bagaimana ya. mentranslate ini sama yang nonton? Sumsum. Menurut gua sih ada seseorang yang di ruangan sana Iya, yang iya, memang iya. butuh rekreasi. Iya, butuh Gitu, apa butuh sih? Melepaskan gitulah. melepas penat. Betul gitu, sekali. Kan ya mungkin butuh
Selagi ada celah liburan lah. Betul lah. Atau Jalan-jalan lah. Atau ini sebenarnya agendanya kayaknya bukan liburan ya, Apa tuh? tapi mungkin juga menyampaikan pesan Oh. ya, duka dan juga berbelasungkawa juga sampai ke Vatikan. Jadi seperti yang juga Detikers tahu bahwa beberapa hari yang lalu kita juga kehilangan Paus Franciscus Yes. ya, yang meninggalkan kita semua, dan tentunya juga kemarin akhirnya ditanya nih negara kita ya mau diwakilkan oleh siapa gitu ya untuk ke Vatikan, dan akhirnya juga sudah ditentukan nih sama Presiden Prabowo juga siapa yang akan berangkat ke Vatikan untuk memberikan pesan juga dan juga berbelasungkawa dari Indonesia gitu. Yang diutus adalah Presiden Republik Indonesia ke-7 Pak Jokowi beserta juga dengan jajaran kabinetnya yang rencananya juga akan menghadiri pemakaman dari Paus Franciscus gitu. Jadi sebetulnya juga ada pesan lain nih yang disampaikan sama presiden kita juga, kenapa sebetulnya mengutus Pak Jokowi nih untuk berangkat ke Vatikan, karena mungkin juga pada saat Paus Franciscus kesini juga kan sempat bertemu dengan Pak Jokowi mungkin ya gitu, dan juga jajaran-jajarannya. Tapi juga ada pendapat lain yang menilai sebagai ini tuh adalah salah satu langkah politis untuk meredam isu matahari kembar yang kemarin sempat dibicarain juga di warganet lah gitu ya. Jadi ada dua makna dari langkah Pak Prabowo mengutus Pak Jokowi, yaitu menilai Prabowo yang tengah menunjukkan kedekatan dengan Jokowi sekaligus meredam isu matahari kembar. Ini juga sempat disampaikan oleh Direktur Eksekutif Trias Politika Pak Agung Baskoro gitu ya. Selain itu juga Menag kita atau Menteri Agama kita Bapak Nasaruddin Umar juga sempat bercerita nih bahwa beliau juga sempat diundang untuk bertolak ke Vatikan beberapa jam sebelum mendengar kabar wafatnya Paus Franciscus untuk hadir dalam sebuah konferensi yang rencananya akan diadakan di sana gitu. Padahal dikiranya tuh adalah undangan untuk konferensi aja gitu ya, tapi ternyata nggak lama setelah itu baru diumumkan bahwa kita kehilangan Paus Franciscus gitu ya. Mau bantuin gak sih scrolling? Mau bantuin gak Kak? Bisnya yang mana ya? Oh gitu. Ke atas lagi. Kata lagi betul. Soalnya jam 4 market udah tutup juga tadi. Oh iya kan? Nanti lagi ya. Karena lagi lihat juga nih harga saham. Karena kan boleh salah juga kan, Za? Iya betul. Boleh gak nih bacain market review nih guys? Habis dari berita Pak Jokowi. Market review dikit ya. Sok, boleh. Nah soalnya nih Za, hari ini tuh ISG 6.000, YouTube terakhir Tickers ya, 6.678,92. Itu menguat 65,44 poin atau plus 0,99%. Lumayan ya. 0,1% jadi 1% ya kan. Boleh. Dan ada beberapa sentimen yang mempengaruhi hari ini di bursa hari Jumat ini. Bentar scroll dulu. Boleh silakan. Sentimen bursa domestik itu ISG awalnya sempat melemah kan di kemarin kan perdagangan kemarin, masih sempat menguat 0,96%. Tapi dari segi sektoral hanya 3 dari 11 sektor ISG yang melemah, yaitu properti, siklikal dan juga keuangan. Walaupun masing-masing itu angkanya masih di bawah 1%. Investor asing mencatatkan net sale di pasar reguler sebesar 381,5 miliar. Dengan 3 saham yang paling banyak dijual oleh asing adalah BBCA, BBNI dan juga PANI. Ini dua yang pertama nih big caps ya, saham yang besar gitu. Dengan mempertimbangkan sentimen positif pada bursa Amerika Serikat serta indeks EIDO ETF yang menguat plus 0,90% pada perdagangan tadi malam, ada perkiraan IHSG yang bergerak positif pada perdagangan hari ini. Bukti itu tadi kita 0,99 ini kan. Dan juga yang menarik perhatian di market itu UNVR atau Unilever itu sempat menguat lagi. Dia sampai menembus batas area 17,06%. Datin. Beneran set gitu kan. Melambung ya. Melambung jauh. Gue mau ngomong tinggi tadi. Ya melambung Terbang jauh. Tinggi. Itu baru tinggi. Nah itu UNVR ini 17,6%. Kemudian yang jagoan-jagoannya BBRI juga menguat lagi di 0,27%. Hampir semua saham bank hari ini hijau royo-royo sih. BMRI 0,20% dan BBCA 1,47%. Walaupun memang ISG masih di angka 6 ribuan begitu kan. Kemarin juga Mas Haikal ya dari Mega Sekuritas juga bilang kayak masih banyak wait and see gitu. Kalau misalnya mau
take profit dulu atau mau cut loss dulu, dan juga kalau nggak salah ini lagi musim dividen ya. Betul. Lagi bagi dividen. Jadi ya seenggaknya untuk membuat market itu kembali bergairah. Betul, biar pada semangat untuk berinvestasi lagi setelah Berinvestasi. mungkin di minggu-minggu lalu cukup fluktuatif ya. Betul sekali. Kondisi pasarnya juga. Mm-mm. Tapi dengan kondisi pasar yang hijau-hijau gini, apakah kamu taking profit hari ini? Aku memilih untuk sabar. Zah. Wow, iya. Karena memang kesabaran itu seharusnya nggak ada batasnya. Jadi Besok minggu depan lah gue cut loss. Masih sabar sih, masih sabar. Karena ya gue sekarang ya di Porto gue sendiri juga masih minus gitu loh. Masih minus ya masih minus 7% lah gitu. Walaupun beberapa emiten yang gue punya tuh kayak lagi oke nih, maksudnya udah mendekati ya bisa lah nih untuk cut loss walaupun rugi berapa gitu. Tapi ya sabar aja lah, karena kan memang ini kan investasi, ini kan uang dingin kan. Betul. Dingin banget. Oh biasanya kalau gitu tuh kalau panas Kak. Iya juga ya. Iya. Kalau dingin gimana? Dingin gitu. Oh emang sedingin apa? Apa ya nih? Uangnya. Ya misalkan kalau misalnya investasi ya karena Kalau ya, udah mulai nggak balas WhatsApp, nah dingin. udah mulai dingin. Kalau misalnya kayak kamu makan apa? Aduh, Kamu abisnya mau kemana? bebas Ya itu paling ya di ini sih di dilalurin. karena diem aja. Karena ya. diem aja. Karena diem aja. Ya, pokoknya Oke. pakai ya itu. Karena kan beberapa kali kita market review kan sempat sama investasiku kan. Ya, Betul. gue sempat belajar kayak oh uang dingin tuh begini, oh investasi tuh begini. Betul. Pokoknya jangan sampai ya gitu. Ada kan beberapa orang yang maksudnya ini juga bukan mengajarkan ya. Gue minjem duit dulu deh biar gue investasiin gitu. Dan dia punya pemikiran nanti uangnya kan gue puter gitu. Misalnya nih 100.000 nih ditaro. Bukan. diputer Nggak gitu kelihatan ya kan. juga Kak di kamera. Iya. Ulang. Gak ada Atau di duit sini, lagi. di sini. Ya kan misalnya ini uang nih, uangnya mau gue puter nih. Iya. Kayak gitu kan. Karena kan ngapain gitu kan. Karena itu kalau misalnya kita investasi pakai uang panas begitu kan, yang dimana kan utang itu kewajiban. Betul. Dan tentunya juga yang namanya berinvestasi itu kan ada resikonya ya gitu. Exactly. Jadi memang nggak kayaknya mau kemanapun perginya atau apapun instrumennya kalau berinvestasi itu nggak akan ada yang menyarankan untuk berinvestasi dengan uang panas atau bahkan Betul. meminjam untuk berinvestasi. Atau bahkan uang haram. Coy takut. Nah kan, ya koruptor uang haram. Iya, Nggak boleh kayak gitu divestasiin. benar. Ya itu mah mau buat beli cilok juga nggak boleh. Iya sih, semuanya itu nggak boleh. Iya, Terus juga ya untuk detikers juga mungkin ya kalau misalnya lihat saham hari ini masih 6 ribuan begitu ya mungkin kalau misalnya punya uang lebih, uang dingin tadi kenapa enggak aja? Betul. Ya kan kenapa enggak dicoba gitu, maksudnya belajar dulu nih saham kayak gimana, atau ada reksadana juga. Betul. Atau sekalian mau beli emas. Nah, Kayaknya gue bisa nih beli emas sekilo. Coba langsung beli. kamu kenalannya siapa Kak? Bisa beli emas sekilo, keren banget. Jeff Bezos. Hah? Jeff Bezos. Jeff Jeff Bezos apa namanya? Jeff Bezos. Jeff Bezos ya itu pokoknya. Ya kan udah jadi bos. Jeff Bezos. Jeff Bos gitu. Itu mah panggilan ya. Yoi, Bos. Jeff Bos. Ya. Oke. Ini Maksa yang banget ya. saham globalnya udah kamu kasih tahu. Saham globalnya nih belum nih, karena kan Boleh. Iza banyak nih bacanya. Sekarang gue juga banyak bacanya nih. Cek kalau halo. Nah, kita melihat sentimen bursa saham global. Bursa asing masih melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Hal ini tercermin dari turunnya indeks Hang Seng 0,74 minus 0,74%, serta pergerakan sideways cenderung negatif pada indeks Kospi minus 0,13% akibat rilis GDP Korea Selatan IQ 25 yang lebih rendah. Kuartal 1 25 yang lebih rendah dari konsensus. Q itu kan quarter kan. Betul. QQ. Quarter. Habis gitu Terus juga ada indeks Shanghai yang juga bergerak sideways walaupun lebih cenderung positif plus 0,03%. Ini dibacain aja nih, sentimennya nggak jadi ya. It's okay. Pengecualian terjadi pada indeks Nikkei yang naik plus 0,49%. Iya sok terus. Gue lagi baca, Irma sentimennya dibaca nih, gak usah disetel. Gitu tapi gak apa-apa, maksud gue kerja nggak pernah half-half ya. Setengah-setengah gitu. Iya maksudnya gak pernah half-half tuh. Kalau udah capek biar di styling, soalnya kan udah membacain semuanya. Ini masih 16 paragraf lagi loh Pak, gak apa-apa. Nah sementara di bursa tadi gue buka apa tuh? Bursa Shanghai masih bergerak sideways tadi gue bilang kan. Ya. Pengecualian terjadi pada indeks Nikkei yang naik plus 0,49% didorong oleh optimisme terhadap perkembangan negosiasi dagang Jepang dan Amerika Serikat. Nikkei ini ISG-nya Jepang ya. Betul. Itadakimasu. Terutama di sektor otomotif seiring dengan pengumuman dari pemerintah USA mengenai rencana pemangkasan tarif otomotif.
Yes. Sementara itu, bursa Oke. Asia Tenggara mayoritas bergerak melemah, kecuali indeks Malaysia yang mencatat kenaikan. Mhm. Bergeser ke Eropa jauh banget. Ini bukan bergeser, tapi terbang ke Eropa ya. Indeks Stocks STOXX Yes. 600 menguat plus 0,36%, didorong oleh kenaikan sektor otomotif plus 1,86%. Terakhir dari Kars. Yes, thank you. Za. I love it. Ini terakhir loh. Oh my God. Oke. Do you need help? Nah, Oke. Go. gue British banget ya. Go. Oke, Wall Street melanjutkan pergerakan bullish yang ditandai dengan kenaikan indeks Dow Jones plus 1,23% diikuti. Ini S&P syarat dan ketentuan ya, bukan ya? Bukan dong. Bukan ya? Bukan. Plus 2,03% dan Nasdaq plus 2,70% akibat pernyataan Presiden Cleveland Fed Beth Hammack yang membuka peluang pemangkasan suku bunga The Fed paling cepat mulai bulan Juni, bergantung pada hasil rilis data selama 2 bulan mendatang. Oke, jadi itu tadi dia sentimen-sentimen ya dari domestik maupun dari global yang juga mempengaruhi market hari ini ya. Jadi congrats buat the tickers yang memang hari ini sudah cuan-cuan-cuan ya, atau mungkin udah taking profit juga. Ya istirahat dulu lah ya sampai hari Minggu, atau mungkin kita lihat dulu ada pergerakan apa nih weekend ini sampai nanti marketnya buka lagi di hari Senin mendatang ya, karena tanggal belum gajian banyaknya kali ya. Tapi tanggal 25 juga udah banyak gajian. Ya betul. Iya kan, 25 betul. gajian. 28 ada yang ada. 25, ada yang 27, mungkin ada yang langsung minggunya, ada yang Iya. jadi ke Senin 28, gitu. tanggal Ya. 1. Masih lama. Masih lama tanggal 1 ya. Maret lagi. Kita Tanggal 1 libur ya? Hari buruh kan? iya betul. May Day kan? 1 Mei. Buruh kan, jurnalis buruh juga Pak. Kan kita kulit tinta. Iya kan? Betul. Iya sih. Ngetik. Digital. Ngetik. Tapi kalau zaman dulu masih nulis Pak. Kalau zaman gua dulu harus nulis di notes gitu. Karena biar lebih nginget. Kalau iya, liputan, iya, kalau iya, liputan. iya, Dulu tuh kan iya. kalau itu kan sekarang liputan ngetik kan banyak kan. Dulu tuh nulis di apa pelepah kurma gitu di Kamu ngeliput apa Kak? Kenaikan harga unta di zaman barter. zaman dulu banget itu Iya ya. iya iya Di iya. Oh, masih BlackBerry waktu itu. Masih PPP ya kan, ping ping ping. Mana nih berita gitu. Iya, Terus iya. bikin grup. Iya, gue berdua. Itu ngapain? Itu nggak bikin grup ya? Itu Japri aja ya. Iya, Tapi BlackBerry ngerasin zaman itu kan. ngalamin kuliah. Boleh kali ya. Boleh. Oke lah kalau kita break kayak begitu. Kan udah tadi sentimen. Gun, lu kan dengerin gua ngomong, Gun. Panjang banget loh Gun gua ngomong. Oh my god. Oh my god. Ya udah, habis ini kita break dulu. Habis ini The Hat-Trick, ya enggak? Itu dia. The Hat-Trick, kita kedatangan dari Detik Sport, Reza Pratama, dia salah satu jurnalis. Udah pulang ya? Balik, Cuk. Dari kita kedatangan Reza, kita ngomongin soal Liga-Liga Eropa. Ini Eiza banget nih, anak bola banget. Parah. Gocek Riza. Apakah Gunners ini kali ini akan menang banyak? Gunners tuh apa tuh? Fansnya Arsenal. Wih, keren banget. Meriam London. Apa? Ya, apakah? Apakah Apakah? Arsenal masih bisa juara Liga Champions ya kan? Betul. Tapi Liverpool di Inggris kayaknya udah dapat trofi. Nah, Barca Madrid lagi sikut-sikutan. setuju. Itu dia. Nanti kita habis ini akan bahas. Jangan kemana-mana, stay tune di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Balik lagi di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore, ole. Oh, nyambung. Ole. Karena memang kita lagi ada di segmen spesial The Yes. Hat-Trick ya. Kembali lagi di hat-trick ya. Udah ada suaranya tuh. Nah, langsung aja deh kalau begitu ya. Kita sapa-sapa ada Mas Reza, redaktur Detik Sport. Selamat Halo, sore. Selamat sore. Marisa. Sore. Ini bajunya Ronaldo kayak ini. Iya. Lihat dong aja, keren. Oke, di endorse. Di endorse sama Al Nassr Bapak ya. An-Nasr gitu. Harus bisa bahasa Arab ya Bapak. An-Nasr, Al-Asr, Al-Falak, Surat. ya kan, surat. Surat ya. Pendek ya, Iya, jadinya pendek. ya. Kita mau ngomongin soal perebutan trofi di liga-liga top Eropa ya. Ada Inggris, ada Italia, Spanyol. Oh, Itulah yang tiga lah. Dan Jerman ya, jangan lupa. Jerman, Harry Kane ya, sama Champions. Mhm. Mana dulu Za? Pilih dulu. Kita undi dulu sekarang. Cap cip cup, daun kuncup. Spanyol.
Espanola. Espanola. Famos. Cabut dong. Cheers de Sunos. Iya, Famos bukannya selamat ya? Ayo. Ayo Ayo, cabut. Oh, Famos tuh ayo ya? Ayo, Let's go, ayo. let's go. Let's go, Famos. Gitu. Famos. Gitu. Famos. Boleh. Kita dari Espanola. Iya. Ada Famos apa pulang ya? yuk. Pulang. Jangan pulang dong. Pulang. Bagaimana update terakhir dari performa Barcelona dan juga Real Madrid? Iya nih Real Pesa, Madrid. karena memang kan di La Liga ini Barca Madrid kan lagi di atas dan di bawah ya. Barca di atas peringkat pertama, Real Madrid kedua gitu dan masih ada sisa 5 pertandingan ya. Secara matematis sebenarnya sih kalau dilihat dari ini Atletico Madrid juga masih bisa ya, dengan 6 poin semalam dia baru menang 3-0 lawan Rayo Vallecano, tapi cuman dengan selisih 10 poin dengan Barcelona di posisi teratas dan juga rekor head to head, sepertinya sih Berat. memang persaingan cuma tinggal Barcelona dan Real Madrid ya. Berapa poinnya dah Barca sama Madrid? Barcelona 76 dari 33 laga, Madrid 72, Atletico sementara 66. Memang secara matematis 10 poin masih bisa dikejar di 5-3 laga sisa. Cuman Ya asal kalau Barca kalah juga ya, kan. itu tapi melihat Barca sekarang yang sejak awal tahun cuman kalah kali kemarin di pas ini dan dia lagi performa lagi bagus di 3 kompetisi melaju terus, sepertinya sih sulit ya untuk berharap Barca bisa terjungkal. Mungkin yang bisa menjadi penghalang mungkin ya Real Madrid ya, yang berbeda 4 poin di posisi kedua dan masih akan bertemu nanti di El Clasico tanggal 11 bulan pertengahan Mei ya. Bulan Mei. Tapi El Clasico ada juga nih pekan ini nih. Nah, iya. Ada final Copa del Rey. Nah, Ya. final Copa del Rey. Itu tanggal 27 ya kalau nggak salah? 27 itu tanggal 26 waktu malam waktu Spanyol, 27 waktu dini hari Oh, Ya, WSB waktu Minggu. Spanyol Barat. waktu Spanyol Barat. WIB-nya tanggal jam 2 ya. Iya. Mainnya jam di berapa ya, Estadio Minggu. Di Sevilla mainnya. Wah, itu ada lagunya. Apa? Gimana? Oh Sevilla. Oh, Sevilla itu. gitu. Apip Sevilla itu Apip. Boleh. Mana yang kayaknya tahun ini Lebih favorit kesempatannya gitu untuk memenangkan Copa Nah, del mungkin Rey? Liga dari performa terkini lalu kondisi tim Barcelona pasti difavoritkan ya. Karena mereka juga dalam 3 pertemuan terakhir musim ini dengan Madrid, mereka dua pertemuan mereka memenangi dengan skor cukup telak ya, 4-1 di Bernabeu waktu bulan Oktober dan 5-2 di 5-2. final Piala Super Super Spanyol. Spanyol Januari lalu di Arab. Makanya jika melihat tren saat ini Barcelona lebih diunggulkan ya, apalagi terlebih Madrid juga lagi tidak dalam kondisi yang Bebek saja. baik saja karena beberapa pemainnya baik yang cedera, terutama di lini belakang kemarin David Alaba dan Eduardo Camavinga itu tidak fit, apalagi Camavinga udah dipastikan kayaknya sepertinya akan Udah habis selesai musimnya. Lalu mereka juga cuma punya satu bek kiri fit, Fran Garcia di ini, ya itu mungkin yang jadi handicap besar ya untuk Madrid bisa mengejutkan Barca. Tapi ya seperti Ancelotti bilang, ini laga final, apapun bisa terjadi ya. Demi harga diri dan rivalitas sudah pasti Madrid tidak akan, apalagi dia punya pertemuan yang cukup bagus lah. Kalau dengan Barca di final Copa del Rey agak lebih unggul head to head 4 berbanding 3 kemenangan, dan 2 terakhir di 2011 dan 2014 keduanya bertemu di final Copa del Rey dan Madrid dua-duanya jadi pemenang. Mungkin yang bisa melegakan Madrid adalah tidak bermainnya Robert Lewandowski ya di laga ini karena lagi cedera ya, dan cedera ankle dan cukup lama 3 minggu. Lalu juga performa yang Lamine Yamal sebenarnya juga tidak begitu bagus karena dia cuma mencetak 1 gol dari 19 laga liga terakhir ya. Itu yang mungkin bisa jadi angin segar lah buat Madrid. Tapi masalahnya Pak, Barca punya Raphinha. Ini orang lagi jago banget. Kenapa sih? Lagi jago banget emang. Ya mungkin dia bisa menemukan lagi sentuhannya di terbaik ya, seperti usaha di Leeds ya. Artinya dia bagaimana Hansi Flick bisa memberikan dia kebebasan lebih untuk berkreasi di lapangan, terutama di sisi kanan. Sayap kiri. Kiri. Ya, sayap kanan kiri Yamal. Kanan Yamal itu bisa jadi, dia bisa memaksimalkan dengan baik ya. Walaupun itu juga sebenarnya di Liga pun juga Raphinha juga sudah lama tidak mencetak gol. Tapi dia memang kebaikannya dia di Eropa memang bagus sekali tajam, tapi di Liga memang kompetisi lokal memang agak asisnya sih dia banyak. Iya, tapi asisnya banyak dia. Itu tapi tetap, makanya ketika Lewandowski dan tidak main dan Yamal juga lagi menurun ya, Raphinha kan jadi andalan untuk acak-acak pertahanan Madrid.
Mic-nya Pak, mic-nya dikit. Iza ada yang mau ditanyain tadi kayak. Kalau misalnya Ancelotti nih, ya titipan pertanyaannya. Jadi meninggalkan Real Madrid juga untuk musim depan. Siapa yang paling pas lah untuk jadi pengganti sosok ini? Pelatih Madrid. Pelatih mungkin kalau dari apa rumor yang ada mungkin ya sejauh ini sih Xabi Alonso ya, karena memang Xabi Alonso sudah dari musim lalu sejak dia membawa Leverkusen juara Bundesliga. sudah dikaitkan dengan Liverpool, dengan Real Madrid lah, tapi ketika Liverpool sudah memilih Arne Slot berarti sekarang peluang terbesar Alonso adalah Ke Madrid. ke Madrid. Karena Madrid juga Ancelotti juga sepertinya akan segera meninggalkan Madrid ya, karena dia akan ditawari oleh Timnas Brazil. Nah, meskipun sampai saat ini Ancelotti masih terus membantah ya kabar tersebut. Sepertinya Xabi Alonso tinggal menunggu waktu aja. Sebenarnya Bayer Leverkusen memang sudah punya perjanjian dengan Xabi Alonso bahwa setiap ada mantan klub yang bersedia mendekati Alonso, dia akan membiarkan Alonso untuk pergi. Tapi dibeli berarti kalau gitu kan Pak. Karena Iya. kontraknya Alonso sampai 2026. Di 2026 dia Dia pun perpanjang kontrak. panjang kontrak. Alonso itu punya risk klausul sekitar 15 sampai 20 juta euro. Jika Madrid ingin menebusnya dia harus membayar sebesar itu. 20 juta euro tuh 6 Worth it nggak tapi 500-an sebenarnya? miliar. Ya worth it nggak Pak Alonso? Worth it untuk memang dia kan yang salah satu pelatih muda berbakat Spanyol saat ini ya, dengan bagaimana musim lalu dia membawa Leverkusen dia kalahkan di Bundesliga dalam meraih gelar DFB Pokal, meskipun kalah juga di final Liga Eropa, tapi ya dia masuk salah satu Pelatih muda pelatih muda terbaik lah. Musim ini juga tidak jelek amat, statusnya mungkin hanya menurun karena ya lagi-lagi mungkin kalah kualitas main dengan Bayern ya, artinya secara ekonomi juga klub Bayern lebih kuat daripada Leverkusen, dia bisa beli banyak pemain, sementara Alonso ya terbatas dengan Pemain muda. stok pemain muda yang dia, dan sementara beberapa pemainnya juga yang seperti Florian Wirtz, lalu Frimpong, lalu si Boniface juga tidak bermain setangguh musim lalu gitu. Iya. Memang ya akhirnya pada akhirnya kualitas main yang berbicara ya. Betul. Bola itu bunda. Bola itu teman kalau atas Ya. bahasa. Mungkin yang bisa jadi kesulitan adalah bagaimana nanti pemain Madrid beradaptasi dengan formasi 3-5-2 andalannya Alonso ya. Wih, pakai 3 back ya? Ya dia pakai 3 back, 3-4-3, 3-5-2 itu yang Iya, harus. Madrid selama ini pakai 4 back kan. Ya Madrid karena sama ini Pasti ada perubahan. Kita ke Italia bergeser. Boleh. Fettuccine. Carbonara. Susi itu kayak Sushi. permisi. Scusi. Cappuccino, espresso. Cappuccino, espresso. Buatanmu numero Uno. Wah. Kita ada kedatangan Pak Sandiaga Uno di sini. Oh bukan. Bukan. Beda Nggak ada Sandiaga Uno. dong. Ini Cappuccino ngomongin Asiano kata Assassino. Assassino kopinya pembunuh dong. mano? Pembunuh cappuccino. Oh, iya, Assassino. pembunuh. emang ya Assassin. Assassino. Assassin's Creed ya. Kita ke Italia. Ada apa Boleh, di boleh, Italia boleh, ini? boleh, boleh. Iza? Katanya Inter kalah dari Milan. Oh kemarin semifinal Iya. Copa. Apa ya itu Gimana, jadi gimana? Inter gagal treble ya tahun ini Yap. karena kehilangan 1, dia mereka masih punya 2 di Serie A. Serie A dan Liga Champions. Nah ini juga sama-sama Nanti kita abis di champion. genting juga di Italia karena kekalahan 0-1 dari Bologna kemarin membuat Inter Milan ini disamai poinnya ya oleh Napoli 71. Tapi Inter masih di puncak karena unggul selisih gol head to head sama 1-1. Nah ini persaingan akan ketat. Walaupun sebenarnya Napoli ini kan lebih diuntungkan ya karena mereka cuma fokus di Serie A, Di Liga saja, sementara Inter masih harus bertanding di Liga Champion. Liga Champions semifinal 2 laga menghadapi Barcelona. Dan untuk lawan akhir pekan ini lebih menguntungkan Napoli karena lawannya ada Torino ya. Inter lawannya siapa? Inter lawannya sementara ada Roma yang sedang menanjak performanya bersama Claudio Ranieri. Itu yang bisa jadi penghalang untuk Inter ya. Bagaimana dia bisa bangkit bersandung setelah 2 kekalahan beruntun dari Bologna dan Milan. Patut ditunggu reaksi dari para pemain untuk bisa bangkit dan mempertahankan puncak klasemen di sisa 5 pekan ini. Nah Pak, ini gue sempat ada yang mau nanya juga nih. Mungkin ya bertikar juga, mungkin ada yang baru nggak juga. Di Italia itu kan kalau di Inggris tuh dihitung selisih gol ya. Di Ya. Italia itu dihitung tuh selisih gol dulu atau head to head sih? Sebenarnya kalau head to head, Bukan selisih gol ya? bukan head to head dulu, lalu selisih gol, tapi baru jumlah gol. Tapi kalau di sekarang ini kabarnya adalah mereka ingin menggunakan playoff untuk buat persaingan lebih adil dan rame. Artinya ketika poin sama-sama Iya sama di akhir dengan head to head yang sama 1-1, ya akhirnya pakai playoff. Emang ini bisa berganti in the middle of liga gitu? Aturan itu dari awal musim sih ya. Ya atau di awal musim, dan tapi mungkin kemungkinan bisa demi ya tadi tuh demi ada demi rating, Biar demi rame gitu. menaikkan
demi memberikan fairness lah untuk kedua tim. Artinya kan dia tidak lagi cuman dari sekedar ya mungkin kalau misalnya ada peraturan nanti jumlah mencetak gol lebih banyak, Inter pasti lebih banyak karena Inter 72 gol sementara Napoli 52 gol. Dua posisi 20 gol itu agak sulit dikejar biasanya di 5 laga. Cuman kan demi memberikan tadi ya fairness dan meningkatkan keseruan persaingan hingga akhir ya. Makanya mungkin Lega Serie A memutuskan untuk ketika kedua tim sama poinnya ya maka kita akan memakai playoff. Kalau salah satu ada yang menang head to head ya akan dipakai head to head sebenarnya. Cuman ini karena posisinya head to head juga sama 1-1 dua-duanya. Oke. Lanjut. Tetangganya Inter, AC Milan. Yes. Milan kan di Serie A kayak lagi parah banget ya Pak ya. Lagi gampang. Tapi bisa mencapai final Coppa Italia dan lawannya itu Bolonya nanti ya. Bolonya ya. Dan kalau melihat Milan sendiri Pak, sekarang kan si Sergio Conceição ya kan, dan dia sampai akhir musim doang kan. Apa yang salah sama Milan sih Pak? Secara kalau komposisi pemain kayaknya nggak beda jauh begitu. Ya, bahkan kedatangan beberapa pemain baru kayak Jimenez ya kan. Ya, terus Joao Felix walaupun akhirnya flop ya kan. Ada Kyle Walker juga bisa kasih pengalaman. Tapi apa yang salah sama Rossoneri nih Pak? Rosso. Ya menurut pergantian pelatih yang terlalu terburu-buru sih saya kira. Dulu dari ketika mereka memecat Pioli dan ya. menggantinya dengan Paulo Fonseca itu sebuah kesalahan juga ya menurut saya. Karena ternyata Paulo Fonseca juga gagal artinya. Harusnya Pioli diberikan satu kesempatan semusim lagi dan untuk membuktikan dia masih bisa membawa Milan berprestasi apa tidak. Sebenarnya juga musim lalu kan dia masih membawa Milan dengan ke mana? Berhasil melaju bersaing lah di lolos ke Liga Champions juga kan musim ini kan. Artinya dia jelek banget lah dengan kondisi Milan yang sebenarnya pemainnya memang tidak setangguh mungkin Inter atau Juventus musim ini. Dan kalau lebih dilihat permasalahan di manajemen ya yang mereka tidak kardinalnya yang Redbird tidak sabar dengan proses yang dijalani oleh timnya itu. Ya, investor Amerika Pak. Ya, investor Amerika itu kayak begitu. Soalnya gitu kalau dia di bola ini kan investor macam-macam ya. Kayak misalnya pasti pernah dengar Qatar tuh punya PSG kalau nggak salah kan. Ya. Nah, Amerika ini juga ada kayak dia tuh kayak di AC Milan, Chelsea tuh Amerika juga punya. Tapi Liga masalahnya Inggris itu dia mereka banyak lah yang. di Inggris banyak. Tapi masalahnya investor Amerika ini nggak sabaran. Oh. Ya presidennya Gemini ya kan. Mungkin ngaruh juga sih. Ngaruh, Iya, ya. iya, Tapi iya. maksudnya gitu lah. Jadi pushy ya. iya, gitu. jadi mereka tuh kalau misalnya nih jelek, nih kok lagi jelek tim gua, udah ganti pelatihnya. Padahal kan sebenarnya naik turun kan fluktuatif seperti harga saham di market begitu kan. Ya, betul. Sambungin. Tapi maksudnya ya kalah menang tuh aja gitu. Mereka tuh nggak percaya proses. Nih jelek langsung ganti gitu. Jadi Kebanyakan tidak percaya proses dan tidak sabar lah itu nggak dia. sabar. Dan mereka tuh emang cuan. Iya kan Pak? Ya cuan, yang penting cuan aja. Kalau misalnya investor mungkin beda juga sih kalau Qatar udah kaya banget gitu atau Arab Saudi tuh beli Newcastle United loh di Liga Inggris. Mungkin mereka berpikir ketika tim jelek drop, ketika mereka membiarkan itu terlalu lama akan berpengaruh juga pada pemasukan klub. Artinya mereka lebih berpikir cuan. jangan sampai makin jelek klub makin susah nanti mendapatkan pemasukan ya, tiket atau sponsor. Artinya mereka lebih memilih ya udah kita ganti. Berharap bisa langsung bagus tapi kan enggak juga. Nggak juga. Tidak semudah itu Ferguson. Emang Kita berproses kita ke ya. Inggris. Geser tadi dari Italia, Spanyol ke Inggris nih. Oke. Iza kan The Gunners ya, fansnya The Gunners ya Iza ya. Siapa Tembak terus. pemain favoritnya? Ya, merek. Oh, dia mau Gua mencerah takutnya jawabnya sudah. Terry Henry Pak. Dari Hendy iya. Dulu Di banget. Bergkamp. Inggris nih Pak, Liverpool di ambang juara. Liverpool tuh tinggal butuh hasil imbang lawan Tottenham besok tanggal 27 April Za. Karena kemarin Arsenal seri tuh sama Crystal Palace 2-2. Liverpool butuh hasil seri untuk bisa langsung mengunci titel juara yang sisa 4 pertandingan kan Pak kalau nggak salah ya. 4 ya. 3-4 ya kan 4 pertandingan. Liverpool 5 kalau ini Arsenal. Pak ini main sama Tottenham ya. Apakah ini menjadi kejutan Pak Liverpool menjadi juara? Karena melihat pundit-pundit di Inggris pun gitu ya kayak Gary Neville dan gengnya itu nggak ada satupun yang menjauhkan Liverpool jadi juara loh Za. Tahun itu Inggris tuh Pandit dan wartawan juga tidak ada. wartawan juga nggak ada. Jurnalis juga Jadi tidak menjawab. musim 2024-2025 ini banyak yang menjauhkan kalau nggak City, Arsenal juara ya kan The Gunners. Ternyata Liverpool yang pelatihnya baru, yang pemainnya sebenarnya nggak wah-wah banget, bisa bentar lagi juara. Apa rahasianya Pak? Atau apa? Soalnya terakhir Formula barunya iya, ada ya formulanya mungkin. apa gitu. Mungkin bukan wah ya, maksudnya bagus, cuman mungkin tidak ada pemain baru lah. Nah, kasarnya tidak ada pembelian sama sekali karena mungkin Chiesa, tapi Chiesa pun tidak di Bukan starter lah. tidak Jarang, starter. Mungkin jarang. di awalnya di musim pertama slot kan mungkin manajemen Liverpool memberikan waktu untuk ya udah kamu bagaimana slot memaksimalkan skuad peninggalan Klopp. Mana yang bagus, mana yang tidak. Artinya mungkin harapannya adalah
finish 4 besar atau mungkin meraih satu trofi domestik FA atau Piala Liga sambil assessment lah selama semusim ini. Bagaimana dia bisa memastikan squad mana yang bertangka, mana yang tidak. Tapi pada akhirnya Bisa juara. sambil berjalannya waktu, ternyata dia bisa memberikan lebih Persaingan lah. persaingan. Artinya dia juga sempat bisa bertahan di 4 kompetisi walaupun meski akhirnya sekarang cuma tinggal 1. Tapi itu kan membuktikan bahwa Slot mampu memaksimalkan peninggalan Klopp ya, squad. Meskipun sebenarnya musim lalu pun Liverpool sudah memulai revitalisasi di skuadnya ya, terutama di lini tengah dengan membelikan 3 pemain, McAllister, Szoboszlai dan Gravenberch. Lalu ada Endo itu juga. Wataru Endo. Ya itu juga udah jadi istilahnya modal duluan lah di musim sebelum untuk revitalisasi skuad. Nanti baru tahun musim ini kan mungkin menurut saya juga manajemen Liverpool juga sempat terkejut ya dengan mundurnya Klopp karena dia masih ada sisa kontrak 2 tahun itu. Tapi dengan Slot bisa mengejutkan, bisa memberikan warna tersendiri untuk pemain Liverpool dan dibantu juga dengan menurunnya ya itu pasti ada faktor-faktor Ya kayak City Arsenal lagi banyak sandung Pak musim Iya ini. lagi banyak sandung. Chelsea karena, juga lagi kesandung juga sih. Dan Sandung Liverpool tuh maksudnya gimana? Mereka banyak kalahnya. ya, itu inkonsistensinya dan Liverpool justru mampu konsisten di tengah yang lainnya lagi inkonsistensi. Iya, Liverpool tuh bisa. walaupun dia dengan pelatih baru dia bisa konsisten itu juga bukan pekerjaan yang mudah artinya karena di Inggris sendiri yang bisa langsung juara di musim perdana itu cuman ada 3 pelatih, 3 manajer yaitu Manuel Pellegrini di City, Antonio Conte dan Chelsea dan Jose Mourinho di Chelsea juga. Dua-duanya. Cuma ada 3 dan langsung di musim pertamanya bisa juara itu makanya kan tidak mudah ketika mungkin ada anggapan kamu bisa mendapat shot cuma dapat warisan Klopp tapi ya semua tim juga ketika mendapatkan warisan yang bagus kan belum tentu bisa maksimalkan dengan ya semaksimal mungkin lah. Ya itu dia terbuktinya Enzo Maresca pun juga kesulitan kan. Iya. Ketika dia mendapatkan squad yang gemuk dan ya kalau melihat squad Chelsea saat ini musim dengan penuh pemain kan dia tinggal tutup mata pilih atau mungkin dulu MU juga sebenarnya Ferguson squadnya ternyata memang tidak bagus walaupun sebenarnya squad juara tapi ya itu tinggal bagaimana pelatih bisa memaksimalkan squad yang ada kan dengan kemampuan dia. Iza juga tadi punya gosip dari Liverpool ya? Apa tuh? Gak ada. Apa? Ini lah ini. No. Ini nih. Iya sok aja Kak kamu aja. Apa itu? Tinggal dibaca I have no idea what you guys are talking about to be honest. Enggak, jadi di Liverpool ini ada Trent Alexander-Arnold. Dia tuh back sayap kanan Liverpool ya kan. Nah, tuh katanya mau pindah tuh musim depan. Karena kontraknya habis, mau ke Madrid. Kehilangan Arnold ini TAA ini bakal jadi pukulan telak Pak atau ya udah kita udah juara kok. Ini udah Trent pindah enggak apa-apa lah. Ya mungkin ada yang hilang ya karena ketika Trent absen sebulan belakang ini memang dia Liverpool kehilangan istilahnya mesin pengatur serangan sumber bola mereka asis. Bola mati juga. Bola mati dan bagaimana Trent itu bisa melepaskan bola-bola diagonal memang jadi kesenangan pemain Liverpool itu yang tidak dipunya oleh pemain-pemain Liverpool lainnya. Artinya dia bisa memberikan warna tersendiri untuk permainan khasnya Liverpool yang memang dari Trent ketika dia melepaskan umpan diagonal baik itu ke Salah atau maupun ke Diaz di sisi kiri itu yang tidak dipunya oleh pemain lain. Memang secara defense Trent sebagai back memang tidak bagus. Bukan tidak bagus tapi ya cukup lah. Walaupun dia sering melakukan kesalahan tapi dari hal serangan, membangun serangan, bagaimana dia ikut membantu dengan ACC itu sangat membantu karena ketika Trent absen permainan Liverpool akan cukup berpengaruh terutama Salah di sisi kanan yang dimana dia selalu tektokan dengan Salah di sisi kanan untuk membantu. Ya patut nanti sih bagaimana Liverpool tanpa Trent gitu kan. Ya mungkin dia akan mengubah sedikit permainan. Slot akan diuji lagi. Dia bisa men-tweak taktik musim ini dengan maksimalkan Gravenberch. Bagaimana musim depan dia bisa memaksimalkan. Mungkin jika TAA pergi dia memaksimalkan pemain baru. Conor Bradley. Oh Bradley. Yang masih muda. Conor Bradley. Ya. Conor Bradley atau pemain baru yang akan dibeli oleh Liverpool nanti di bursa transfer musim panas. Terakhir di Liga Champions. Nomor 1. Gimana prediksi semifinal di Liga Champions musim ini? Siapa yang akan lolos ke final kira-kira? Semifinal tuh Arsenal PSG sama Barca Inter. Prediksinya Pak? Prediksinya kalau dari seadar kertas pasti Barcelona dan Arsenal mungkin yang lebih diunggulkan ya karena mungkin dia sangat favorit juaranya. Sebenarnya final damai itu menurut
Opta menurut bursa-bursa taruhan tuh Arsenal versus Inter. Karena mereka Arsenal sedang- Inter. Iya. Tapi Barcelona di atas kertas ya pasti juga lebih unggul lah dari segi permainan dengan Inter. Maka tapi ketika sudah sampai semifinal terkadang memang sulit ditebak karena pada akhirnya Iya ya sih. Banyak kejutan. banyak kejutan mentalitas, kemampuan pemain dan juga sedikit faktor keberuntungan. Dewi Fortuna pasti juga akan membantu di situ. Bukan Dewa 19 ya? Bukan Dewi Fortuna. Kan Atau itu versi cowoknya ya. Faktor sedikit keberuntungan itu ada yang diperlukan kadang oleh tim ketika sudah sampai fase-fase Iya sih. semifinal itu. Ada aja miracle. Nah, ada aja kejadian-kejadian ajaib lah biasanya. Kejadian ajaib. Apa contoh yang kejadian ajaib yang di detik-detik terakhir gitu? Kalau misalnya berapa musim belakang kayak misalnya Real Madrid lah. Dia udah ketinggalan 3-0, tahu-tahu comeback menang. Menang. Iya kan? Dulu final Ada aja Istanbul gitu. dulu. Final Istanbul ada ya itu salah satu ya final lah ya kan Liverpool Milan ketinggalan 3-0 babak pertama babak kedua dibalap 3-3 terus menang. Adu penalti ya? Enggak. Adu penalti ya, Liverpool lawan Barcelona 4-0 setelah tinggal 3-0 di leg pertama, lalu dulu juga ada Roma ketinggalan 1-4 4 sama Barcelona. Barcelona dia bisa menang 3-0 di leg kedua, lalu juga ada Barcelona juga sempat comeback 4-0 PSG. kalah sama PSG di kandang PSG lalu bisa 6-1 tapi lah 6-0 menang 6-0 di remontada itu namanya Remontada. di leg kedua itu keajaiban di Liga Champions seperti itu. Makanya kita patut menunggu juga nih keajaiban apa lagi nih di semifinal besok nih. Liga Semifinal itu Champions. mulainya Mei ya? April awal 30 sama awal Mei kalau nggak salah ya. Tanggal 8, 29, 30 April dini hari, Rabu dini hari sama Kamis dini hari. Kamis di hari dan itu leg keduanya juga minggu depannya deh kalau Ya, nggak salah. langsung minggu depan. Langsung Ya. minggu depan. Langsung minggu Jadi depan. ada total berapa sisa pertandingan lagi untuk Liga Champions? Liga Champions 5-4 di semifinal final, dan terakhir final. final. di Munich ya? Ya, final di Munich. Di Seru. Jerman. Allianz Arena. Allianz Ribedih. Gue taunya Iya, cuma iya. kayak gitu. Tapi berarti Danke kalau schön. Liga Jerman lagi berjalan juga ini dong Enggak. sibuk gitu. Selesai dulu Liga Selesai Jerman dulu ya? Liga Jerman. Biasanya kan Oh. air bulan kalau. Oke. Liga Jerman juga tinggal 4 pertandingan lagi. Iya, Munchen juga ada juara ya Munchen kayaknya. sudah pasti musim pekan ini Munchen asal Munchen menang dan Leverkusen gagal juara, Munchen bisa juara pekan ini. Dan Harry Kane bisa menuntaskan kutukan trofinya. Kutukan pekan trofi ini. apa? Karena dia tidak pernah meraih trofi selama karirnya di sepak Harry Kane bola. itu strikernya Bayern Munchen. Sebelumnya di Tottenham. Dia tuh golnya banyak banget. 4 kali dapat top skor Liga Inggris Iya, tapi gak pernah 200 dapat lebih. juara. Ya. Jadi kayak raja tanpa mahkota. Mm-mm. Apalagi sekarang udah 31 tahun kan usianya kan. Maksudnya usia sepak bola udah mulai senja lah gitu. Dan dia ke Bayern Munchen sekarang musim lalu gagal, musim ini kayaknya Bisa kutukannya patah. kutukannya patah. Selalu ada yang pertama untuk segalanya. Wow, mantep kuat hari ini Mantap. Parisa. Bisa. Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini Hari Parisa. ini. Iya kan. Berarti pertandingan terdekat kita di tanggal 28 dini hari itu ya? 27 dini hari 27 itu yang ya? final Copa del Rey. Iya. Tapi Oh, ada iya. Piala FA juga main deh kalau nggak salah. Ada Piala FA juga, semifinal Piala FA. Piala Jangan FA lupa di Inggris Aston Villa lawan City dan Crystal Palace lawan Nottingham. lawan Nottingham. Terus Liga Italia juga main. Pokoknya lagi ramai banget aja bulan-bulan Mei ini karena Iya. kan Juni itu nanti udah mau selesai. Mei ini musim terakhir selesai. Ya akhir Juni pertengahan udah ada Piala Dunia antar klub. Nah Juni Indonesia main lagi lawan Cina. Iya betul. Cina. World Cup 2026 lawan Cina sama lawan Jepang ya itu Jangan lupa penentuan kita ada- juga. ada semifinal Piala FA. Betul, Karena ini betul, apa? betul. Ada semifinal Piala FA juga ya. Rame ya. Rame Ini lah, nggak cuma rame di lah. Eropa aja ya, Macam kita Eropa juga aja. rame. Liga 1 juga ya. main juga, Persib juga dia Ya, bang betul. juara. Betul. Ya makanya kita nggak tahu besok ada long weekend gitu, anak sport kaget. Wah, satu tuh libur, kita masih masuk ini banyak pertandingan. Banyak pertandingan tanggal 1 tuh hari Rabu berarti ya. Hari Rabu Kamis apa ya? Kamis ya? Senin tuh besok. Itu kapan? Senin tuh gajian 28. Senin tuh kapan? Senin tuh besok ya kan? Besok 28 gajian. Bentar, kita tanggalannya sih, Pak. Susah banget. Oh iya benar, tanggal 1 tuh hari Kamis. Kamis. Itu long weekend, hari Jumatnya ya. Ya bisa cuti sih Pak. Jumat masuk ya? Buat masuk. Oh enggak long weekend week. Harpitnas tanggal 2 Harpitnas. Mei itu. Oh iya ya satu libur tuh. Iya bener 1, 2. Oke, Oke. gitulah. Itu artikel tadi ya pokoknya silakan Yes. disimak berita-berita olahraga semua dari Detik Sport Betul. gitu kan. Bisa juga nonton juga video-video 20 detik juga begitu. Pak Reza terima kasih atas Terima waktunya. kasih. Jangan lupa cek Detik Sport, sepak bola dan Detik Sport ya. Iya, Detik kan, Sport ya sudah pasti. bisa. Detik Sport. Detik Sport ya. Ada laman sport sepak bola dan Detik Sport maksudnya. Iya. Iya, iya, Ini iya. ada sport dan sepak bola. It's okay. Thank you Pak Reza sekali lagi. Terima kasih. Saya berjumpa lagi. Dan Detikers ya, nanti abis ini kita akan pindah keluar. Udah Wah, lama nih kita enggak. Sunset Talk. Betul. Oh my god, langsung dari Malibu.
Hawaii. Balik 500. Gak bisa kurang. Abis ini pokoknya kita akan ngobrol soal party tak sebarang party. Wih. Apa tuh? Karena ada Indonesia Book Party. Wow. Biar meningkatkan literasi. Oh, partai ya. Udah dong pemilunya ya. Yuk capek yuk. Habis kita kembali ke Tikers, jangan kemana-mana. Cuma di Detik Sore. Ya, cuma Nggak cuma hore. hore. Ore, ore. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore. Udah lama kita nggak Sunset siaran di luar ya. Talk, yes. Betul. Ini Biasanya salah- Sunset Talknya di dalam ruangan. Biasanya di dalam ruangan. Betul. Sekarang kita di balik luar, lagi di lihat luar. Sedikit mendung sih. Mendung Tapi ya guys? oke Nggak lah kelihatan. segini. Jadi Cukup, nggak cukup ya. gerah ya Hmm. kan. Masih oke cahayanya. Masih dapat golden hour-nya kalau tadi kata Ipida Syara ya. Iya bener, anginnya melambai ya, semilir. Melambai. Kayak ngajakin Apa sih kemana semilir? sini. Semeriwing tuh juga bukan? Semeriwing boleh. Oh, Semeriwing semeriwing, boleh. Ini ya apa? Masuk angin semeriwing. Tapi ini karena kita udah memasuki weekend juga, ini kayaknya juga satu komunitas ini punya kegiatan yang seru banget gitu ya untuk bisa ya nggak cuma menambah relasi tapi juga meningkatkan literasi kita juga. Karena kayaknya kalau misalnya baca sendiri kurang termotivasi, mungkin butuh geng atau bestie-bestie baru untuk baca buku atau mengkaji buku bareng gitu. Walaupun sebenarnya kegiatannya nggak cuma itu aja sih. Karena kita di sini sudah kedatangan Mas Samuel Pandiangan selaku founder Indonesia Book Party. Selamat Hai, sore. Kak Sam. Halo, Halo, Sam. Kak. Thank you so much hari ini sudah mampir. Iya, terima kasih udah diundang di sudut kota yang sangat indah ini. Sudut gedung. Sudut gedung. Emang kalau suka baca tuh banyak pembedaran kata loh, Za. Betul. Lembayung senja, Asik. seolah memberikan tanda-tanda. Cakep. Iya. Nggak ada pantunnya sebelah mana. Pantun. Masalahnya nggak usah diteriakin juga muka gua. Tenang. Sorry. Semangat banget ya. Iya bagus gak apa-apa. Bagus, Tetap bagus. semangat menjaga semangat di hari Jumat ini juga ya. Kak Sam, Indonesia Book Party. Aku suka deh namanya ya kan. Party ya. Wah, iya Partinya betul. masalahnya bukan party partai tapi Betul. party gitu kan. Ya, Ngasih benar, semangat benar, yang benar, sama. benar. Pengen tahu kenapa dikasih nama Indonesian Book Party? Apakah biar semangatnya seperti berpesta? Ya, bisa dibilang karena semangat yang pengen kita usung sih, Kak. Sama stigma-stigma yang kami berusaha untuk lawan lah gitu. Yes. Karena kan ya selama ini banyak banget orang yang menyebut kalau buku itu membosankan lah, bikin jenuh, hanya orang-orang pinter, nerd segala macem. Ya dibilang nggak menarik lah gitu. Makanya kenapa nggak kita bikin aja klub yang namanya itu anti dari stigma-stigma itu gitu. Iya. Lahirlah Indonesia Book Party gitu. Indonesia Party. Book Party. Party. Di tahun berapa ini Mas komunitasnya berdiri? Kita berdiri itu di 22 November 2023. Mhm. Jadi baru jalan 1 tahun 6 bulan, ya bisa dibilang seperti itu. Kalau tadi aku bilang kegiatannya adalah baca buku bareng, mengkaji buku bareng, kayaknya ada benarnya. Tapi di sisi lain juga banyak kegiatan-kegiatan lain. Apa Betul. yang Detikers harus tahu nih di Indonesian Book Party? Nah, jadi di Indonesia Book Party itu selain kita piknik sambil baca buku ya, ada banyak banget kegiatan lain sebenarnya, kayak kita ada fokus di sosial juga kayak sama pendidikan gitu. Kita biasanya menyambangi tempat-tempat yang kurang terlayani, seperti pinggiran Jakarta. Kemarin itu kita pernah coba main ke kampung nelayan, pemukiman yang dihuni oleh banyak banget nelayan di Cilincing, Jakarta Utara itu. Jadi ada banyak banget anak-anak di sana yang kesehariannya itu ya begitulah gitu di tempatnya gitu kan. Atau mungkin tingkat literasinya belum maksimal Iya, gitu iya, ya. iya. Terus kita datang ke situ, kita main, ya kita datang ke situ nggak langsung wah ayo baca buku, ayo begini, ayo begini, enggak gitu. Kita ngajak mereka main gitu. Kita ajak mereka main, kita ajak mereka bersenang-senang, baru kita perkenalkan literasi gitu, khususnya baca tulis gitu. Oh, biasanya nah ini videonya juga ditayangin juga buat Detikers nih Oh, biar ini yang kemarin nih Mas. Iya, benar. Nelayan. kampung nelayan ini biar kelihatan gitu ya kegiatannya itu ngapain aja. Karena sebetulnya juga memperkenalkan buku kayaknya nggak bisa hanya dalam
Iya. satu kali pertemuan atau mungkin dalam pendekatan yang pushy banget Iya, gitu betul ya. banget Kak, betul banget Kak. Karena ya orang banyak juga sebenarnya salah kaprah gitu loh. Kalau literasi itu adalah buku gitu, enggak gitu kan. Literasi kan ya kemampuan kita memahamin, mencerna dan menyerap sebuah informasi gitu kan. Yes. Dan ya memahami itulah gitu. Dan untuk mengarah ke situ itu enggak melulu lewat buku gitu. Bahkan sebenarnya buku itu adalah salah satu cara yang di belakang gitu. Ya yang di awal kita ya memperkenalkan visual, suara, warna, hal seperti itu gitu. Dan itu bisa kita lakukan saat bermain gitu bersama anak-anak itu gitu. Baru setelah itu udah dapet, barulah kita bergeser ke buku gitu. Iya, Gitu iya, sebenarnya iya, Kak. iya. Ini menarik nih, trauma healing untuk anak-anak korban banjir. Di Demak ini Mas? Demak, ya itu yang waktu ada kemarin bencana banjir yang di Demak itu. Banjir Jadi, bandang itu. bener. Jadi teman-teman dari Sukabumi, Sukabumi Bukparti itu pada main ke Demak untuk ya main sama anak-anak lah gitu biar Sukabumi Bukparti. Ini berarti ada banyak dong Mas di. ada banyak Mas, ada banyak. Oke, di mana ya Mas? Jadi di Indonesia itu sekarang itu ada sekitar 69 regional Bukparti gitu. So happy. Dari Banyak Aceh ya. sampai Mimika Papua. Happy banget, happy banget. Dan di luar negeri juga ada sebenarnya, oh ya? di Kairo. Oh di kayak mahasiswa Indonesia yang ada di Mahasiswa sana. Indonesia Oh, kebanyakan. Satu payung di Indonesia Book Party Iya, gitu benar, ya. benar, Ini benar. membuktikan juga bahwa sebenarnya ya berpesta gitu Iya. ya itu bisa dari mana aja juga gitu. Apa metode yang paling apa ya? Bukan hanya efektif tapi mungkin juga menyenangkan gitu untuk terutama untuk anak-anak yang mau dikenalkan atau ditingkatkan literasinya gitu. Karena kan kita nggak bisa kayak ya mungkin storytelling salah satunya iya, gitu. iya. Selain itu apa sih sebenarnya Kak? Sebenarnya salah satu langkah yang paling mudah dan gampang gitu, dan ini sering banget orang lupain gitu Kak itu. Kita tuh sebenarnya penting banget untuk mengidentifikasi sebenarnya si anak ini senengnya apa sih gitu. Oke. Gitu loh. Anak ini senengnya apa gitu, dia seneng tentang masak-masak kah, main ini kah gitu, atau Oke. seneng tentang Olahraga. kah segala macam gitu kan, barulah kita dari situ bercerita gitu kan, bercerita gitu. Itu approach seperti itu sih yang biasanya kita gunakan gitu di sini gitu. Kita bercerita dengan kesukaan-kesukaannya mereka gitu, dan ketika mereka sudah tertarik, barulah kita perkenalkan buku gitu kan. Oh, I see. Sesederhana cara seperti itu sih gitu, karena banyak banget orang nyalahin lah gitu. Kenapa sih nggak suka baca anak Ya kenapa sekarang? nggak suka baca, kenapa begini, kenapa begitu gitu. Mm-mm. Padahal ya bahkan ini ada catatannya juga dari Kemendikbud sekitar tahun 2017 kalau nggak salah itu, kalau nggak salah hampir 50% sekolah dasar dan sekolah dasar di Indonesia itu nggak punya perpustakaan gitu Kak. Oh, Dan oke. banyak banget perpustakaannya Wow. itu yang bukunya itu ya teks book semua gitu, buku pelajaran gitu loh. Gimana cara mereka tertarik dengan itu gitu. Iya. Padahal kan ya ketika buku teks itu dibaca, dia kok pelajaran lagi isinya, udah belajar Iya, sama iya, guru, iya, ketika ke perpustakaan ini lagi isinya gitu. Iya, iya. Makanya Gimana kita mau menarik minat mereka gitu loh. Iya, Iya, iya. makanya stigma buku tuh jadinya kayak ya pelajaran gitu. Padahal Berat, sebenarnya jadinya berat. Baca buku tuh berat. gitu. Iya, Padahal gitu kan. sebenarnya juga ya bisa cari entertainment di situ, pengetahuan-pengetahuan yang nggak diajarkan di sekolah Betul, juga betul. misalnya gitu. Ada satu ya. cerita yang menyedihkan, mungkin dia bisa dibilang menyedihkan lah gitu, ketika kami dengar dari teman-teman Sulawesi di salah satu daerah. Mhm. Ada laporan yang bilang kalau anak sekolah di sana ternyata itu baru tahu kalau ada buku selain buku pelajaran. Hah? Serius gak? Oh, saking Iya. mereka nggak terpapar, nggak pernah Bener ketemu gitu ya. loh. Dan ya orang Indonesia sering banget menyalahkan kenapa sih minat baca kita rendah, kenapa sih begini, kenapa sih. Padahal akses buku aja nggak disediakan dengan baik gitu. Gimana mau kita senang? Padahal anak-anak itu senang banget baca Kak, minatnya itu tinggi banget. Salah ya, bukan minat literasi kita yang rendah. Minat baca kita itu tinggi banget sebenarnya. Hanya saja tidak diterfasilitasin dengan akses buku yang baik, merata, dan juga ekosistem yang aman dan nyaman. Itu masalah kita Kak sekarang di Indonesia ini. Wow, tadi gue baru mau nanya itu pada minat literasi, tapi ternyata faktanya lebih menampar, Za. Iya, betul. Dan sebetulnya hadirnya Indonesia Book Party juga untuk mengconnect itu kan ya, untuk menjembatani gitu ya, bahwa sebetulnya minat literasi yang perlu ditingkatin ini juga ya perlu juga berbarengan gitu ya, tumbuhnya dengan aksesibilitas yang mudah Iya, juga benar. gitu. Nah, terus
terutama buat teman-teman yang ada di Jakarta atau mungkin yang bukan anak-anak, clearly like us misalnya ya. Terus kita pengen punya kegiatan yang berhubungan dengan literasi atau mungkin juga pengen reconnect juga sama teman-teman dari Indonesia Book Party. Gimana caranya? Siapa yang boleh bergabung? Kalau ditanya siapa yang boleh bergabung, semua orang boleh gitu. Oke. Karena di Indonesia Book Party, semua buku dirayakan dan semua orang berhak untuk merayakannya gitu kan. Jadi ya terlepas dari background kamu siapa, kamu kerjanya di mana, kamu umurnya berapa, itu nggak apa-apa banget, datang aja ke tempat aktivitas kita dan semuanya itu ada di Instagram kita Indonesia Book Party gitu. Jadi di Indonesia Book Party itu di Instagram kita setiap minggu itu ada jadwal dari berbagai macam regional di seluruh Indonesia gitu. Jadi boleh cek aja, nanti lihat aja di situ jadwal. Tapi berarti kalau gitu rutin ya Kak? Rutin tiap minggu pasti ada ya? Ini nih Iya. lagi dikasih lihat juga sama Detikers tuh. Ini baca semua ya Kak? Bayangin di satu taman ada lebih dari 100 orang piknik tapi Baca buku? sambil baca buku. Ini di mana Kak, Jakarta ini ya? Ya ini di Jakarta, Taman Lapangan Banteng yang ini. Oh lapangan Seru Banteng. banget. Ini lagi apa momennya pada saat itu? Ya lagi baca bareng aja sih Kak. Oh memang ada weekly schedule-nya atau Iya monthly benar-benar. Jadi gitu? hampir setiap weekend itu kita di berbagai macam titik region itu selalu kita usahain lah untuk bikin kegiatan piknik sambil baca buku bareng di public space. Dan ini anak-anak sampai orang tua? Anak-anak ikutan, sampai Mas? orang tua boleh. Pernah juga sering, bukan pernah ya, cukup sering juga keluarga yang bawa anak, suami istri bawa anak itu baca bareng gitu di taman Ah, gitu. itu bagus banget lucu sih. banget. Iya. Dan itu mengenalkan anaknya langsung kan. Kita Iya, piknik iya. yuk. Kasih buku juga. Ya Betul, kan? betul. Iya. Di Bandung itu sering banget kayak gitu Kak, di Bandung. Bandung di mana Wah. spotnya? Di Mas? Bandung biasanya di, lupa, Taman Film itu yang. Taman Film, I know. Iya, Di di situ sering bawah banget. jembatan Pasopati. Nah ya benar. Itu benar, enak benar. karena teduh ya. Betul. Dekat ITB. Iya, Dekat benar, ITB benar, itu di benar, situ benar. juga. Ini ada satu quote yang aku ambil dari kayaknya VT-nya Indonesia Book Party, yaitu adalah tidak ada genre yang lebih superior dibandingkan dengan genre lainnya. Elaborate Mas, kasih tahu soal itu. Ini ada juga ceritanya Kak gitu. Oke, Jadi boleh. salah satu teman kita di Jogja itu pernah dimarahin lah sama mamanya gitu. Kenapa sih beli buku kayak gitu gitu? Apa sih gunanya beli buku-buku cerita gitu? Lebih mending buku pelajaran lah atau lebih mending beli makan gitu ketimbang itu gitu. Terus ada juga teman-teman yang diejek gitu ketika dia baca buku fiksi tentang cinta gitu. Aku pernah banget lagi karena aku sukanya adalah misteri dan thriller. Iya. Terus kayak lo gak baca buku self help? Terus kayak I don't need help. I like fiction. Kita sekalian saya curhat nih. Dan Iya yang kan? yang paling bikin menyedihkannya adalah Kak, kayak kita tuh nggak pernah tahu gitu loh seberjuang apa orang untuk bisa mendapatkan satu buku ini gitu. Iya betul. sih. Enggak semua Iya. orang bisa tiap hari tiap minggu beli buku. Buku, Enggak iya. gitu. Ada orang yang menabung berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan untuk bisa beli satu buku. Dan kita dengan seenak jidatnya ngomong ngapain sih beli buku itu, lebih mending buku ini gitu loh. Kan menyedihkan ya gitu. Iya, Gitu loh. betul, Terus betul. dengan kesadaran penuh kita bilang kenapa sih literasi Indonesia itu rendah banget gitu. Padahal dia juga yang menjelekkan gitu loh. Iya. Why gitu. Dan gak ada Iya. genre yang, betul aku setuju gak ada genre yang lebih superior dibandingkan lainnya juga gitu ya. Maksudnya kayaknya setiap orang juga punya caranya untuk mengolah apa yang dia baca gitu ya. Apakah itu menjadi kreativitas, apakah itu menjadi self improvement, apakah itu menjadi cara dia akhirnya berkomunikasi dengan orang lain dan lainnya juga gitu. Jadi Atau ya menjadi healing. betul. Iya kan? Iya benar-benar. Jadi nggak ada gitu ya genre yang salah gitu atau dibandingkan dengan genre yang lain juga. Sama kayak gitu. denger musik gak sih Kak? Atau nonton film Iya. gitu. Ah, iya, Referensi benar. dong ya kan. Betul. Bener lagi, apple to Preference, apple lagi betul. bener. Gak ada musik yang iya bener-bener. Iya kan. Jadi kalau gitu misalnya anak-anak ikutan bawa komik pun boleh Kak? Gak apa-apa banget. Bahkan Oh. pernah ada bawa jurnal skripsi gitu loh. Seru. Gak apa-apa banget gitu loh. Seriusan? Iya bawa majalah fashion ada gitu. Dan itu that's okay gak masalah gitu. Selain kamu baca welcome gitu. Itu aja sih gitu. Atau mungkin juga karena ini kan maksudnya ini di ruang terbuka, siapapun bisa datang, semua umur juga. Mungkin juga nanti di sana akan dipertemukan dengan orang-orang yang punya minatnya mirip serupa gitu ya. Bener. Yes. Dan ketika kita berkumpul satu lingkaran dengan berbagai macam genre yang beda, kita jadi tahu gitu loh. Oh ternyata ada ya buku Ada seperti ya. ini gitu. Jadi betul, banyak betul. perspektif dan POV baru kita dapatkan gitu kan. Mhm. Wow.
Menarik. Ini proyek yang juga berjalan di beberapa kota atau mungkin juga berjalan berbarengan ya. Iya. Jakarta Book Party, berarti ada Bandung Book Ada Party Surabaya, dan Medan, ya banyak tempat lah. kota-kota lainnya juga. Makanya sebetulnya juga ada tikir nggak ada alasan juga untuk ya adanya di Jakarta. No. Datang. Coba cari di kotamu gitu ya. Dan ini nggak hanya oleh para pembaca buku saja, tapi juga ada author atau penulis-penulis yang juga ikutan. Ya. Ngapain? Siapa? Bagaimana? Di mana? Kapan? Jadi dulu tuh pernah waktu kita di Taman Lapangan Banteng itu tuh datang salah satu penulis namanya Jess Siren. Thank you Bang udah memperkenalkan komunitas ini ke banyak penulis lainnya di seluruh Indonesia ini gitu. Dia datang dengan sukarela gitu tanpa kita undang gitu. Semenjak dia datang, dia kenalin ke teman-teman banyak penulis lain dan jadinya ada lebih banyak lagi penulis-penulis yang datang ke acara book party gitu kan dengan sukarela gitu tanpa diundang gitu dan sebagai manusia pembaca buku pada umumnya gitu. Iya. Di situ ya sharing session mungkin ya. Ya disitulah kita berusaha untuk nunjukin Berdiskusi. kalau ya di sini kita semuanya setara, di sini kita semua sama gitu loh. Mungkin di Mhm. luar kamu orang hebat, kamu orang begini, kamu pekerja begini, tapi di atas karpet kita tuh sama gitu, sama-sama pembaca buku. Gitu. Selama bikin Indonesia Book Party, apa momen yang bikin kayak oh, this is the right thing. Kenapa Indonesia Book Party itu harus ada? Mungkin pada saat ketemu teman-teman adik-adik di daerah pinggiran misalnya, atau mungkin ketemu sama orang yang seperti apa atau momentum seperti apa? Banyak nih kayaknya ya Kak Sam. Jadi kita itu berlima kan kita foundernya ada 5 ya gitu. Ada aku, Samuel, ada Kak Wiwik, Ana, Patar, dan Adinda. Thank you teman-teman. Kita tuh sepakat dari sekian banyak momen-momen yang bikin kita terharu senang, ada satu kesamaan yang selalu kita bikin kita kayaknya kita di jalan yang benar deh gitu. Ketika kami mendengar teman-teman yang datang, Kak, makasih banyak ya udah bikin ini gitu. Oh, Selama ini aku nyari tempat yang kayak gini loh gitu. Iya. Selama ini aku nggak punya tempat yang aman dan nyaman loh untuk baca buku gitu. Tapi dengan adanya ini aku bisa mengekspresikan diriku. Hal-hal seperti itu banyak banget kita terima Kak dan selalu bikin kita terharu gitu dan wah kita harus tetap di sini deh gitu. Kita harus tetap perjuangkan ini gitu. Yang kayak gitu sih Kak sebenarnya yang selama ini gitu. Iya sih. Dan juga kalau misalnya ngomongin, ini kan komunitas ya kan bisa Iya. dibilang. Dan sebenarnya kan kayak di Jakarta tuh juga ada beberapa komunitas buku ya kan. Sebanyak apa sih Kak? Dan apakah mungkin ada apa sih saling bersinergi gitu? Iya, Mungkin nanti sama satu komunitas Berkolaborasi. lainnya, begitu kolaborasi begitu. Sebenarnya klub buku di Indonesia itu nggak cuma Jakarta itu udah banyak banget. Banyak banget. Hampir Tapi setiap memang kota ada ya? iya, nggak sebanyak itu yang terpapar oleh sosial media gitu. Di Jakarta sendiri oke. ada banyak kok kayak Bookland, ada Salon SBC, Salon Book Club untuk baca bareng, ada baca bareng, ada bu-ibu baca buku, ada perempuan baca, ada banyak banget kalau buku Wow. di Jakarta ini sendiri gitu. Oh. Ya kalau kita sih selalu berusaha untuk menjalin relasi lah gitu, berkomunikasi ke mereka gitu. Mana yang bisa kita ajak kolaborasi ya ayo kolaborasi gitu kan. Karena in the end, walaupun komunitas kita berbeda, cara kita berbeda, tujuan kita kan tetap satu gitu loh. Baca buku. Bener. Iya sih. Benar. Ada banyak banget komunitas buku di Jakarta ini, di Indonesia ini, banyak banget. Iya, tapi memang ya mungkin orang belum mengenal gitu. Dan tadi bener kata Kasem, orang kayak pengen baca buku tapi kadang nggak tahu tempatnya di mana. Pengen baca buku, pengen bareng temen tapi temennya ternyata nggak suka baca buku gitu. Jadi memang ini kayak zona aman dan nyamannya mereka ya Mas ya. Iya, Betul. bisa dibilang seperti itulah. Kita berusaha untuk menjadikan tempat ini seperti itulah selalu gitu. Iya. Karena memang juga sebenarnya kayaknya kalau kita nonton series luar negeri gitu ya atau ngelihat film luar negeri gitu, reading club tuh jadi satu hal yang populer banget gitu. Dan itu normal di sana. Dan itu Kak. normal Iya. Lazim sana. itu di sana. Lazim gitu. Jadi ketika nongkrong abis gitu ya udah semua orang duduk baca bareng, abis itu siapa yang mau duluan mempresentasikan dan mengconvince nih buku yang gue baca. Iya. Kayaknya itu bukan mimpi yang jauh dong untuk Indonesia menormalisasi atau mempopulerkan book club, reading club. Itu end game kita sih sebenarnya Kak gitu. Kita sih enggak pengen sebenarnya Indonesia Book Party ini ada sampai kita tua gitu. Bahkan kita pengen Indonesia Book Party ini secepatnya tidak ada. Kok gitu? Ya agak paradoks nih, tar dulu. Karena masih ada. IBP itu
berhasil ketika orang-orang dengan kesadaran penuh setiap akhir pekan, baca buku kali ya di taman gitu. Sama kayak CFD. Iya, Kan iya, kalau iya. teman-teman, iya. hari Minggu kemana gitu? Biasa lari CFD gitu. Ah. Jadi end game-nya kita itu tuh, kita berharap sih suatu hari nanti orang nggak perlu cek Instagram kita untuk baca buku ke taman. Datang aja bareng teman-temannya gitu. Kita tuh berharap suatu hari seperti itu gitu. Ya baca buku di ruang publik, di taman, dimanapun itu adalah hal yang normal. Bukanlah sesuatu kegiatan spesial, bukanlah sesuatu yang sangat-sangat wow keren banget kamu baca buku segala enggak gitu. It's a normal thing gitu. Itu end game-nya kita Kak. Amin, semoga segera terlaksana. Dan tidak hanya di kota besar. Betul, Di di mana-mana. seluruh penjuru di seluruh- Indonesia. Iya, we're very lucky kita besar di Jakarta gitu ya. Karena atau di kota besar lainnya juga sebetulnya karena aksesibilitasnya mudah. Kayaknya sekarang aku sendiri kalau boleh diakui adalah udah jarang beli buku karena udah bisa switch sama teman-teman. Ya kan, bisa tukeran, bisa gantian atau mungkin sekarang juga sebenarnya kalaupun beli tuh e-book lah mudah gitu. Tapi kadang-kadang kalau mikirin soal yang tadi kita sebenarnya sempat ngobrol juga offline sebelum off air maksudnya. Kalau anak-anak yang di daerah 3T lah let's say atau mungkin juga di daerah-daerah pinggiran ya punya aksesibilitas yang jauh banget sama kita gitu ya. Bahkan jangankan punya keinginan untuk membeli buku itu, ada buku apa aja juga agak sulit gitu untuk mereka cari tahu gitu. Jadi mudah-mudahan bisa lah ya punya kesetaraan gitu. Masyarakat Indonesia nggak cuma di kota-kota besar aja punya minat baca yang tinggi dan juga aksesibilitas yang baik juga sama buku gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya mungkin? Kalau mau ikutan baca buku ini harus daftar berarti ya Mas lewat Nggak harus Instagram? daftar. Harus datang aja berarti. Tinggal lihat aja jadwal kita, datang aja udah, nggak perlu daftar. Seluruh Indonesia berlaku. Oke, baiklah kalau gitu kasih tahu Instagramnya adalah di Indo Book Party. Indo Book Party. Kak Sam, it's raining now jadi kita harus kita harus sudahi dulu Terima kasih, keseruan Kak ini. Sam. Terima Thank kasih you so banyak. much. Terima Indonesia kasih Book banyak. Party. Detikers, Dan kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Tetapi Detik Sore. dah cuma Dah cuma ore-ore. Siap mandi. Bye.